Pangeran Chu Huang memasang ekspresi muram di wajahnya dan perlahan berjalan menuju Fang. Dia berbeda dari Chu Taisang. Dibandingkan dengan Hou Guimen dan Xiao Sui, dia lebih curiga terhadap pelayan dari Sekte 100 Binatang ini. Walaupun saat ini dia tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Fang Xing lah yang menyelinap ke lembah Luoxue, melumpuhkan Putri Cuci, dan mencuri 5 pil suci darah naga, dia secara intuitif curiga bahwa itu adalah dia. Orang yang bisa melakukan semua ini dan menyalahkan Hou Guimen tanpa sepengetahuan Xiao Sui pasti setidaknya berada di tahap pembentukan pondasi. 5 tetua inti emas tidak mungkin melakukan hal seperti itu, jadi satu-satunya orang yang mungkin adalah Fang Xing. Selain itu, pelayan ini punya cukup alasan untuk membantu Ying Qiao Qiao, lagi pula, dia berasal dari Sekte 100 Binatang. Fang Xing tidak terkesan dengan aura putra mahkota Chu Huang yang perlahan mendekat. Dia memutar matanya dan berkata, baru saja aku bersembunyi di halaman Wan Luo sambil merebus daging kura-kura. Apa urusanmu? Pangeran Chu Huang memasang ekspresi tenang, tidak tergerak oleh kata-kata Fang Xing, dan berkata dengan tenang masalah ini menyangkut gengsi istana kerajaan Chu kita, kepolosan saudara Hou dan saudari muda Xiao, dan bahkan stabilitas gunung salju besar, jadi sebaiknya kamu jawab pertanyaanku. Setelah mendengar kata-katanya, generasi muda yang hadir semuanya menoleh padanya dan Fang Xing. Fang Xing mengumpat dalam hatinya orang menyebalkan emas ini memang terluka terakhir kali, tetapi kali ini dia sudah belajar dari kesalahannya. Dia tidak marah bahkan ketika aku memarahinya, dan dia langsung saja memberiku topi besar, seolah-olah jika aku tidak menjawab dengan jujur, itu berarti Xiao Sui dan Hou Guimen akan didiskreditkan, dan bahkan memengaruhi stabilitas gunung salju. Tetapi jika aku menjawab dengan jujur, dia akan menyalahkanku. Setelah menyadari hal ini, dia tentu saja menolak untuk dituntun oleh Pangeran Chu Huang, dan siap untuk mulai bertarung. Dia menatap Pangeran Chu Huang dengan mata terbelalak, wajahnya memerah, dan tiba-tiba berteriak, kamu benar-benar meragukanku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan melawanmu? Pangeran Chu Huang sedikit terkejut dan berdiri diam. Dia telah memikirkan lusinan cara untuk bertanya kepada Fang Xing setelah dia menjawabnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini akan mulai mengumpat. Perubahan mendadak ini membuatnya lengah. Dia berhenti dan berteriak dingin, aku hanya ingin bertanya kepadamu, jika kamu tidak menyembunyikan apapun, mengapa kamu begitu bersemangat? Fang Xing sangat marah dan berkata, apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Begitu seorang jalang sepertimu menjulurkan ekornya, aku tahu apa yang akan kau katakan. Hari ini, aku melihat kura-kura dari pengadilan Cuangmu menggigit saudara dari lembah Guisen dan saudari cantik ini. Yang berikutnya pasti orang-orang dari Akademi Wan Luo. Pada akhirnya, orang-orang dari Akademi Suanyin pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dia mencibir dan berkata, Chu Wangting begitu mendominasi, mengapa kita semua tidak mendengarkanmu? Ketika putra mahkota Chu Huang mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan niat membasmi terpancar di matanya. Xiao Sui dan Hou Guimen juga tampak tidak senang setelah mendengar ini. Xiao Sui mencibir dan berkata, Yang Mulia, apakah Anda mencoba memberitahu kami bahwa seorang kultivator di alam gerakan spiritual dapat menyelinap ke dalam formasi yang didirikan oleh Hou Guimen dan merencanakan melawannya tanpa diketahui oleh saya? Atau, apakah benar-benar seperti yang dikatakan saudara junior ini, bahwa Anda, pengadilan Cuang, ingin menggunakan murid-murid Akademi keempat untuk membangun otoritas Anda? Hou Guimen juga mendengar pembicaraan di sini dan melihatnya dengan pandangan rumit. Ying Qiao Qiao gugup dan hanya mengangguk penuh semangat, tidak tahu harus berkata apa. Fang Xing bagaikan seekor ayam jago aduan, punya banyak alasan untuk memarahi putra mahkota Chu Huang. Bagaimanapun, Xiao Sui berada tepat di sampingnya dan Patriark Wan Luo tidak jauh darinya, jadi dia tidak takut kalau Pangeran Chu Huang akan melakukan kejahatan. Tanpa diduga, pada saat ini, Pangeran Chu Huang tidak lagi menatapnya dengan agresif. Sebaliknya, dia menundukkan kelopak matanya dan berkata dengan tenang, kita berdua tahu apakah itu dilakukan atau tidak. Kamu bisa bersembunyi sebentar, tetapi kamu mungkin tidak dapat menghindari ketahuan. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Omong kosongmu itu, apa kau pikir aku tidak bisa mengumpat? Kejadian itu hanya keributan kecil, tetapi segera menjadi tenang. Fang Xing mengumpat dengan penuh kemenangan dan berbalik untuk berjalan kembali. Dia tidak bisa menggunakan cara mengamuk seperti ini terlalu sering, karena akan dengan mudah mengungkap identitas aslinya dan juga akan memengaruhi citra Tuan Fang yang agung. Namun, tepat setelah berbalik dan berjalan 2 langkah, Fang Xing tiba-tiba merasakan sesuatu dan sedikit terkejut. Dia langsung berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berjalan maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya mengubah arahnya sedikit untuk sementara. Saat ini, Fang Xing hanya berjarak sekitar 3 meter dari Pangeran Chu Huang, sementara pelayan Yin berpakaian merah,
dengan tangan di lengan bajunya dan wajah muram, berdiri diam sekitar 10 meter di samping Pangeran Chu Huang, kurang dari 2 meter dari Fang Xing. Jika Fang Xing berjalan ke arah ini, dia akan semakin menjauh dari Xiao Sui, dan kemudian semakin dekat dengan pelayan Yin berpakaian merah. Suasana di lapangan sudah tenang, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka untuk menyembuhkan luka mereka atau memikirkan situasi hari ini. Namun, saat Fang Xing lewat di depan pelayan Yin berpakaian merah, yang tampaknya tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba mengeluarkan aura pembasmi yang mengerikan, dan tangannya setipis cakar, dan dia mengulurkan tangan di depan Fang Xing seperti hantu dari dunia bawah. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Otang pembawa sial, kau benar-benar ingin mengujiku. Fang Xing tersenyum dingin di dalam hatinya dan berpura-pura ketakutan dengan teriakan aneh. Tiba-tiba, hantu burung rok emas muncul di atas kepalanya. Dengan teriakan yang keras, hantu itu menabrak cakar pelayan Yin berpakaian merah. Dalam sekejap, hantu burung rok itu redup oleh roh jahat yang melilit cakar pelayan Yin berpakaian merah dan menyusut kembali ke tubuh Fang Xing. Fang Xing juga menjerit dan terbang keluar. Ternyata ketika Fang Xing baru saja selesai berdebat dengan putra mahkota Chu Huang dan hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa pelayan Yin berpakaian merah memiliki roh jahat samar yang mengembun di tubuhnya, dan aura itu terkunci padanya. Energi terkunci semacam ini bahkan tidak mematikan, tetapi sangat lemah. Jika itu adalah Fang Xing sebelumnya, dia mungkin tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Namun, setelah dia mempraktikkan sutra indera tertinggi, kesadaran spiritualnya semakin meningkat, dan kepekaannya sangat mencengangkan. Dia dengan jelas menemukan bahwa meskipun pria jahat ini tampak lebih rendah, dia sebenarnya berencana untuk menyerang, dan target serangannya adalah dirinya sendiri. Pada saat itu, Fang Xing sedikit terkejut, dan segala macam pikiran terlintas dalam benaknya. Mengapa Kasim Otang pembawa sial ini menyerangku? Ingin basmi diri? Atau Anda ingin menghancurkannya sendiri? Fang Xing segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Tidak ada niat membasmi dalam aura Kasim yang sudah meninggal itu. Dia pasti mencoba mengujinya. Faktanya, bahkan jika dia tidak menyadarinya sebelumnya, dengan tingkat kultivasinya saat ini, serangan tiba-tiba pelayan Yin berpakaian merah tidak akan mampu melukainya. Tetapi jika dia melakukan itu, kultivasinya akan terekspos di depan semua orang. Pada saat inilah dia memahami maksud Pangeran Chu Huang. Orang ini tampaknya telah menyerah untuk mengejar masalah ini, tetapi dia tidak tahu kapan dia telah membuat rencana dan benar-benar mendorong pelayan Yin berpakaian merah untuk menyerangnya. Tidak peduli apakah dia membela diri atau melarikan diri, kultivasinya dalam membangun fondasi akan terungkap secara alami. Bagaimanapun, seorang kultivator di alam spiritual tidak akan dapat menghindari serangan ini apapun yang terjadi. Selama Fang Xing memperlihatkan tingkat kultivasinya di tahap pendirian fondasi, analisis terhadap Xiao Sui dan yang lainnya akan segera runtuh. Api liar dengan mudah membakar dirinya sendiri. Dia menjalankan rencana ini tanpa membuat kegaduhan. Orang bermuka dua ini benar-benar hebat. Bahkan Fang Xing pun tidak dapat menahan rasa hormatnya terhadap Pangeran Chu Huang. Gerakan ini begitu halus sehingga bahkan Fang Xing sendiri tidak menyadarinya saat ia memberi isyarat kepada petugas Yin berjubah merah. Terkejut, petugas Yin berjubah merah yang telah berdiri diam di sampingnya tiba-tiba melompat keluar dan tanpa sadar mencoba yang terbaik untuk bertahan atau menghindar. Ini adalah reaksi naluriah seorang kultivator. Selain itu, dengan kultivasi tingkat ketiga petugas Yin berjubah merah, akan sulit bagi Fang Xing untuk tidak menunjukkan level kultivasinya yang sebenarnya. Sayang sekali Tuan dan pelayan ini bertemu dengan Tuan Fang Xing Fang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sekalipun dia telah mendapati pelayan Yin berjubah merah bersiap menyerang, dia tetap maju seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun dalam benaknya yang kecil, ia sudah berpikir cepat tentang metode apa yang bisa ia gunakan untuk menahan serangan mendadak ini tanpa memperlihatkan kultivasinya sendiri. Hasil akhir yang ia dapatkan tetaplah Raja Jahat Dapeng yang malang. Lao Xie, saatnya mulai bekerja. Gunakan identitasku sebagai roh ibel untuk menghalanginya. Ingat, kalian harus sedikit menderita. Orang menyebalkan kecil, mengapa kau tidak menerima kekalahan ini? Saya takut sakit. Aku juga merasakan sakit. Kemudian aku akan memberimu korban darah untuk membangun fondasi. 3. Jangan bicara omong kosong. Aku akan memberimu 10. Dia akan menyerang. Hati-hati. Setelah percakapan singkat, pelayan Yin berjubah merah tiba-tiba menyerang dengan cakar hitamnya. Meskipun gerakannya tampak tajam dan menakutkan, dia sebenarnya menahan diri. Lagi pula, dia tidak benar-benar ingin membasmi atau melukai Fang Xing. 5 leluhur ramuan emas berada lebih dari 1000 kaki jauhnya. Jika dia benar-benar membasmi anak ini, bukan hanya pelayan seperti dirinya yang akan mati, tetapi yang mulia dan leluhurnya juga akan disalahkan. Namun,
dia tidak menyangka bahwa sebelum dia dapat mencengkeram target dengan kuat dengan cakarnya, Fang Xing tiba-tiba menjerit keras dan bergerak sedikit ke depan. Kemudian, hantu roh-roh muncul dan menghantam cakarnya, memicu semua kekuatannya yang tertahan. Setelah itu, roh itu meredup dan Fang Xing terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ia terbang ke arah di mana Xiao Sui berada, agar kakak perempuan cantik ini bisa memeluknya dengan nyaman. Dia tidak hanya merencanakan untuk melawan putra mahkota Chu Huang, tetapi dia juga memanfaatkan kakak perempuan yang cantik itu. Fang Xing tidak dapat menahan senyum dalam hatinya. Tentu saja, bahkan bagi Fang Xing, yang sepintar hantu, ada hal-hal yang tidak terduga. Ketika mereka melihatnya terlempar oleh pelayan Yin berpakaian merah, Xiao Sui, Hou Guimen dan yang lainnya semuanya tercengang. Dengan suara wosh, keduanya bergerak pada saat yang sama. Namun, berbeda dengan apa yang diharapkan Fang Xing. Xiao Sui menghunus pedangnya dalam sekejap dan melesat di antara dia dan pelayan Yin berpakaian merah. Pedangnya melesat secepat salju, memaksa pelayan Yin berpakaian merah mundur, mencegah pelayan itu memanfaatkan situasi dan menyerangnya untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, Hou Guimen melompat dan memeluk Fang Xing yang sedang terbang di udara, sambil berteriak, "Adik muda." Menghapus. Fang Xing menatap wajah besar Hou Guimen yang begitu dekat dengannya dan tertegun sejenak, ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apa yang terjadi? Di mana kakak perempuan yang cantik itu? Bagaimana mungkin seorang pria dewasa sepertimu bergegas memelukku? Melihat cahaya pedang Xiao Sui yang menunjuk ke depannya, pelayan Yin berpakaian merah itu tertegun. Tebakan Fang Xing tadi benar. Pangeran Chu Huang tidak memberinya perintah apapun, tetapi sebagai seorang budak, Yin Si berjubah merah tentu tahu apa yang harus dilakukannya. Mereka semua dibesarkan oleh istana kerajaan Chu sejak kecil dan dilatih sebagai prajurit kematian dengan banyak sumber daya. Praktisi lain memiliki cara mereka sendiri di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak. Bahkan jika mereka telah mendirikan yayasan, mereka hanyalah budak yang telah mendirikan yayasan. Lagi pula, seorang pelayan seperti dia yang mampu naik ke posisi tinggi telah mencapai keadaan komunikasi telepati dengan tuannya. Sementara Pangeran Chu Huang tampaknya telah menyerah untuk melanjutkan masalah ini, ia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bertindak. Ia tidak membutuhkan Pangeran Chu Huang untuk memberi isyarat atau perintah kepadanya. Meskipun tindakan ini agak tidak sesuai dengan aturan tuannya, pelayan Yin berjubah merah tahu bahwa jika ia tidak bertindak saat ini, ia tidak akan dianggap sebagai pelayan yang cocok dan akhir hidupnya pasti tidak akan baik. Namun, saat ia bergerak, ia juga memberikan sedikit ruang gerak. Ia hanya ingin mengeluarkan tingkat kultivasi Fang Xing yang sebenarnya, dan tidak berniat untuk benar-benar menyakitinya. Namun siapa sangka saat ia menjulurkan cakarnya, hantu kecil itu dengan sengaja maupun tidak sengaja mendatanginya. Lalu bagaimana dengan roh jahat yang keluar dari tubuhnya? Itu benar-benar menghalangi cakarku dan hanya membuat hantu kecil itu melayang. Sepertinya dia tiba-tiba bergerak untuk membasmi, tetapi dihalangi oleh roh ibel yang melindungi tubuhnya, lalu terpental keluar dengan luka serius. Tidak ada niat untuk mengujinya sama sekali, itu jelas merupakan pembasmian. Pada saat ini, pelayan Yin berpakaian merah itu seperti tertusuk di matanya oleh cahaya pedang dari pedang panjang Xiao Sui, dan hatinya terasa dingin. Dia menoleh dengan tatapan kosong dan menatap ke arah putra mahkota Chu Huang, hanya untuk melihat bahwa wajah putra mahkota Chu Huang juga sangat muram saat ini. Perkembangan masalah ini benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan, dan tampaknya putra mahkota Chu Huang juga sedikit bingung. Kakak Xiao Jiu, Ying Kiao Kiao bereaksi, matanya memerah karena cemas, dan dia bergegas menghampiri Fang Xing. Melihat wajah Fang Xing yang sangat jelek dan ekspresi putus asa, air matanya langsung mengalir, dan dia bergegas memeluk Fang Xing. Hou Guimen mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ying Kiao Kiao agar tidak mendekat, dan berkata dengan dingin, "Jangan sentuh dia dulu, biarkan aku memeriksa luka di andalam dan meridiannya." Fang Xing mengutuk Hou Guimen dalam hatinya, berpikir, bodoh amat John denganmu, lepaskan aku. Namun dia hanya bisa berpura-pura sangat lelah dan setengah duduk, berkata, "Aku baik-baik saja. Untungnya, roh ibel melindungiku, kalau tidak aku akan dibasmi olehnya." Sambil berkata demikian, dia berjuang keras untuk keluar dari pelukan Hou Guimen dan berguling ke pelukan Ying Kiao Kiao yang lembut. Dia mengusap-usap lengannya yang datar namun lembut, dan akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia terus memutar matanya dan bersikap seolah-olah dia terluka parah dan tidak dapat disembuhkan. Apa yang telah terjadi? Kebisingan di sini tentu saja tidak dapat disembunyikan dari 5 leluhur inti emas di sana. Hampir pada saat seruan itu terdengar, Wan Luo dan yang lainnya terbang mendekat. Melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Wan Luo pertama-tama mengalihkan pikirannya ke Fang Xing. Melihat bahwa dia tidak terluka, dia sedikit lega, lalu matanya dingin dan dia berteriak, "Apa yang terjadi?" Pedang Xiao Sui masih diarahkan ke pelayan Yin berjubah merah,
Namun dia menjawab mewakili semua orang yang hadir melapor kepada para tetua. Adik laki-laki dari Akademi Wan Luo ini baru saja berbicara beberapa patah kata dengan Chu Huang, dan tepat saat dia hendak pergi, pelayan ini tiba-tiba menyerang. Kemarahan melintas di mata Patriark Wan Luo, dan dia mendengus dingin pengadilan Raja Chu sangat kuat. Dia hampir bisa menebak asal-muasal kejadian itu. Ketika dia melihat hantu pembantu berpakaian merah itu gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak, sementara Fang Xing berbaring dengan nyaman di pelukan wanita itu sambil berpura-pura mati, dia tahu bahwa hantu pembantu berpakaian merah itu pasti telah ditipu oleh hantu kecil itu lagi. Dia tidak terlalu marah dalam hatinya, dan mulai berpikir cepat tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Namun, dia masih harus mengatakan beberapa kata terbuka. Chu Taisang juga sedikit bingung. Dia mendengus dingin dan menatap Fang Xing dan berkata, menurutku ada yang salah dengan anak ini. Jika benar-benar pelayan ini yang melakukannya, bagaimana mungkin anak ini bisa bertahan hidup dengan kultivasi alam gerakan spiritualnya? Begitu kata-kata ini keluar, leluhur jin dan lainnya mengerutkan kening pada saat yang sama, dan kemarahan Wan Luo berubah menjadi kenyataan. Di mata beberapa jin dan, mereka hanya melirik dengan indera spiritual mereka dan memiliki pemahaman tertentu tentang kondisi fisik Fang Xing. Mereka tahu bahwa dia hampir tidak terluka. Tetapi tidak peduli apa, orang-orangmu dari Chu Wangting yang menyakiti orang, tetapi saat ini mereka bahkan tidak mencoba untuk menutupinya. Sebaliknya, mereka curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan pihak lain, yang membuat semua orang kehilangan kesan baik mereka pada Chu Wangting dan sangat membencinya. Roh Ibel muncul di tubuh adik junior ini dan menghalangi serangannya, jadi dia tidak terbasmi. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Senior Chu, apakah Anda meragukan bahwa kami buta? Xiao Sui berkata dengan suara dingin, sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Chu Wangting. Roh setan. Beberapa jin dan memahaminya dan tidak menjadi curiga. Sekte 100 binatang pandai mengusir monster dan mengendalikan roh jahat. Karena anak ini lahir di Sekte 100 binatang, tidak mengherankan jika ada roh jahat di tubuhnya. Jawaban ini meredakan sebagian kekhawatiran mereka yang curiga terhadap latar belakang Fang Xing. Bahkan Ying Qiao Qiao tidak curiga. Dia hanya mengira bahwa roh Ibel di Fang Xing diwarisi dari Sekte 100 binatang. Lagi pula, selain 3 roh Ibel besar, Sekte 100 binatang mereka juga memiliki beberapa roh Ibel lain, tetapi kebanyakan dari mereka tidak lengkap dan bermutu rendah. Roh Ibel dalam tubuhnya merupakan bekas roh Ibel jiwa baru lahir, sedangkan roh Ibel yang ada dalam tubuh Fang Xing merupakan roh Ibel inti emas, yang sesuai dengan identitas mereka. Namun, roh Ibel Fang Xing sebenarnya dapat secara otomatis bermanifestasi untuk melindungi tuannya, yang agak berbeda dari roh Ibelnya. Namun, pada saat ini, dia begitu terfokus pada Fang Xing, takut dia akan terluka parah dan mati, sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan detail ini. Mata monster tua Wan Luo dipenuhi amarah, dan dia berteriak dingin, Chu Taisang, kau ingin menerobos lembah hantu, menangkap anak dari keluarga Hou, bertarung dengan Zhang Daoyi, menangkap gadis kecil Xiao, dan bertukar beberapa jurus dengan Mulong Yin. Tidakkah kau pikir kau masih belum puas? Bisakah kau juga bertukar beberapa jurus denganku? Ayo, ayo, aku sudah lama tidak mempelajari rahasia Chu Wangtingmu. Mari kita lihat apakah ada peningkatan. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya dilepaskan, dan angin dan salju menari-nari, seolah-olah ada badai salju. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Chu Taisang mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah, sambil berteriak, monster tua Wan Luo, mengapa kau melakukan ini? Tidak bisakah kita tahu apakah anak ini terluka atau tidak? Jika dia baik-baik saja, mengapa dia berbaring di pelukan seorang wanita dan berpura-pura mati? Dia mengatakan ini bukan untuk mengatakan bahwa Fang Xing memiliki masalah, tetapi untuk mengalihkan perhatian, sehingga setidaknya dapat melindungi Yin Si berpakaian merah, yang sedang membangun fondasinya. Bahkan jika Yin Si berpakaian merah adalah seorang budak, dia adalah seorang budak yang telah membangun fondasinya. Dia adalah bibit yang baik yang dipilih dari sarang para budak dan memiliki banyak sumber daya yang terkumpul. Jika bencana terjadi sekarang, mungkin sulit untuk menyelesaikannya hari ini. Jadi dia ingin mengalihkan perhatian dan menghindari masalah penting untuk menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, akan sangat disayangkan untuk mati di sini karena hantu kecil di alam Lingdong. Namun, saat dia mengatakan itu, Fang Xing tidak senang. Dia melompat dan mengumpat, orang menyebalkan tua, siapa yang bilang tuanmu berpura-pura mati? Aku hanya takut dengan serangan diam-diam Kasim itu. Apa salahnya bersembunyi di pelukan Kiao Kiao untuk beristirahat sebentar? Bayar aku. Dia adalah seorang pengecut yang berani memarahi siapapun, tetapi Chu Taisang tiba-tiba menjadi marah. Bahkan ketika Xiao Sui menghadapinya, dia hanya berani mengisyaratkan sarkasme. Siapa orang menyebalkan kecil ini? Beraninya dia memanggilnya orang menyebalkan tua di depannya dan menyebut dirinya tuan muda.
Kilatan cahaya tiba-tiba menekan ke arah Fang Xing dan berteriak, kamu berani memarahiku. Ini keterlaluan. Fang Xing terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ramuan emas itu benar-benar akan menyerangnya. Ia menjerit aneh dan mencoba melarikan diri. Namun pada saat ini, monster tua Wan Luo tiba-tiba mendengus dingin, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia menghalangi Fang Xing. Cahaya dan datang di depannya, tetapi hanya menyebabkan lingkaran riak di depannya. Fang Xing menjulurkan kepalanya dari belakangnya untuk melihat, merasa lega, dan mundur. Monster tua Wan Luo tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan, tetapi senyum sarkastik di wajahnya. Chu Taisang, apakah benar-benar karena aku sudah lama tidak bertindak sehingga kau, seorang pemuda, melupakan metodeku? Chu Taisang terkejut tak terkira dan berteriak, rekan Taois Wan Luo, bukannya aku menindasmu, tapi anak ini terlalu kasar. Memangnya kenapa kalau kamu kasar? Aku yang mengajarkan itu padamu. Monster tua Wan Luo tertawa dingin, ada yang salah dengan persidanganmu. Jika kau mengikuti aturan dan menyelidikinya secara rinci, aku tidak akan mengatakan apapun. Namun, tidak ada bukti, dan kau membiarkan seorang pelayan melakukan trik kotor seperti itu. Apakah kau benar-benar berpikir aku bisa bertahan hidup? Di akhir ucapannya, monster tua Wan Luo tiba-tiba melambaikan jarinya, dan dalam sekejap, cahaya keemasan menyambar keluar, melewati kepala pelayan Yin berpakaian merah dalam sekejap, dan pelayan Yin berpakaian merah itu bahkan tidak bereaksi, masih berdiri di sana dengan bodoh. Setelah beberapa lama, dia mengerang di tenggorokannya, dan seluruh orang itu berubah menjadi abu, hanya menyisakan jubah merah, perlahan jatuh ke tanah. Wan Luo, kamu! Chu Taisang berteriak dengan suara berat, matanya dipenuhi amarah. Monster tua Wan Luo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, kamu berani menyerang muridku tanpa bukti, dan ini adalah takdir. Dan kamu, Chu Taisang, kamu baru saja mengatakan bahwa muridku telah menjungkirbalikkan dunia. Hehe, dunia siapa yang kamu jungkirbalikkan? Dunia Chu Wangtingmu. Percaya atau tidak, jika kamu berani menyerangnya lagi, aku tidak hanya akan menjungkirbalikkan duniamu, tetapi aku juga akan mengubah dunia Chu. Kita harus mengubah dunia di Chu. Jika orang biasa yang mengatakan hal ini, itu akan menjadi lelucon, tetapi jika hal ini keluar dari mulut leluhur Jindan, tidak seorang pun yang akan tertawa. Apalagi orang yang mengucapkan hal tersebut adalah monster tua Wan Luo yang pernah terkenal pada suatu zaman dan mampu mengubah dunia. Orang tua aneh ini jahat, pemarah, mencintai wanita tetapi takut pada mereka. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang guru, tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa orang tua aneh ini tidak boleh terpancing emosinya. Meskipun kultivasinya bukan yang terbaik di Chu dan 7 negara kecil di sekitarnya, dia tahu terlalu banyak hal, termasuk Taoisme, ilmu sihir, casting, alkimia, formasi, jimat, pengobatan, dan ramalan. Dia benar-benar serba bisa dan tahu segalanya. Justru karena terdistraksi mempelajari begitu banyak hal, kultivasi monster tua ini terhenti di tahap Golden Elixir. Tetapi bahkan orang nomor 1 di wilayah Chu, Pak Tua Hukin, mengakui bahwa jika monster tua Wan Luo ini fokus pada kultivasi, prestasinya akan jauh melampaui prestasinya sendiri. Ketika orang yang biasanya tertawa dan bercanda serta tidak serius berkata dengan wajah tegas bahwa dia akan mengubah cuaca di Chuyu, Chu Taisang merasakan hawa dingin mengalir dari lubuk hatinya, bahkan telapak tangannya sedikit gemetar. Dia tidak takut pada Zhang Daoyi, karena Zhang Daoyi tidak sekuat dirinya, dia juga tidak takut pada Mulong Yin, karena kultivasi Mulong Yin satu tingkat lebih rendah darinya. Dia bahkan tidak takut pada lelaki tua Hukin, karena meskipun lelaki tua Hukin memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia memiliki keluarga kaya dan sifat yang baik dan pengecut. Dia biasanya baik kepada orang lain dan jarang berselisih dengan orang lain. Dengan sarana istana kerajaan Chu mereka, ada terlalu banyak cara untuk menahan lelaki tua Hukin. Namun, menghadapi monster tua Wan Luo yang biasanya tersenyum tetapi tiba-tiba marah, Chu Taisang sedikit takut. Old Weird Luo cukup kuat, tetapi dia sendirian, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan padanya, dan tentu saja tidak ada yang perlu dia takuti. Jika dia ingin mengubah dunia di Chu, dan semua trik digunakan, istana kerajaan Chu benar-benar tidak akan bisa duduk kokoh di atas tahta. Terlebih lagi, Chu Taisang sekitar 100 tahun lebih muda dari Old Monster Wan Luo. Di era mereka, Old Monster Wan Luo adalah seorang jenius sejati. Meskipun dia selalu tertawa dan bercanda dan tidak pernah bersikap serius, ketika dia sesekali menghadapi musuh yang kuat, kemampuannya untuk menghancurkan musuh yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah juga membuat hati banyak orang yang mengetahui cerita di balik layar menjadi dingin, dan Chu Taisang adalah salah satu dari orang-orang yang mengetahui cerita di balik layar. Jauh di dalam hatinya, dia benar-benar takut pada monster tua yang kesepian ini, Wan Luo. Dia tahu bahwa jika orang tua ini tidak mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui kemudian dan tiba-tiba pensiun,
reputasinya pasti tidak akan lebih rendah dari orang nomor satu di wilayah Chu, Pak Tua Huqin. Namun di hadapan banyak orang, Chu Taisang tidak akan mudah mengakui kekalahan, nadanya malah berubah serius. Rekan Taois Wan Luo, kita sudah berteman selama ratusan tahun, tetapi kamu malah berbicara seperti ini kepadaku sebagai seorang pelayan. Monster tua Wan Luo berkata dengan dingin, kita hanya bertemu beberapa kali ratusan tahun yang lalu, jadi kita tidak bisa dianggap teman. Kali ini aku keluar dari pengasingan untuk melakukan hal besar ini, pertama-tama untuk menunjukkan rasa hormatku kepada lelaki tua Huqin, dan kedua untuk meninggalkan akar bagi warisanku. Apakah kau benar-benar berpikir kau memiliki kemampuan untuk mengundang kami keluar dari pengasingan untuk melayani pengadilan Chu Wangmu? Chu Taisang, aku tahu bahwa di dunia kultivasi, semua orang mengejar keuntungan, tetapi ketika Sekte Wan Luoku baru saja dibubarkan, pengadilan Chu Wangmu mengira aku telah mati, jadi kau mengabaikan wajahmu dan mengirim orang untuk merampok semua fondasi yang terkumpul yang kutinggalkan di Sekte Wan Luo. Setelah kita bertemu lagi, aku tidak pernah menyebutkan masalah ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak mengingatnya? Kamu, itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Kenapa kamu masih mengungkitnya? Aksen Chu Taisang terdengar sedikit tidak wajar, ragu-ragu. Saya tidak ingin menyebutkannya, tetapi ketika saya memikirkannya, saya mengatakannya keras-keras. Monster tua Wan Luo berkata dengan tenang, kali ini, kita berlima bersama-sama untuk melakukan hal yang hebat itu. Jika kita berhasil, wilayah Chu akan makmur, tetapi jika kita gagal, kita akan hancur. Kita tidak boleh menunjukkan kebencian apapun. Terlepas dari apakah kalian, orang-orang dari pengadilan kerajaan Chu, bersedia bekerja sama dengan kami orang-orang yang menganggur atau tidak, kalian telah datang ke Gunung Salju. Tidak apa-apa jika kalian bersedia menurunkan status kalian dan bekerja sama satu sama lain, tetapi jika kalian masih ingin berpura-pura sebagai pengadilan kerajaan di Gunung Salju ini, menurutku lebih baik menyerah pada masalah ini, agar tidak menghancurkan kehidupan anak-anak ini dengan sia-sia karena keegoisan. Monster tua Wan Luo mengucapkan kata-kata ini dengan sangat serius sehingga untuk sesaat, bukan hanya Chu Taisang yang tercengang dan terdiam, tetapi bahkan beberapa leluhur jin dan lainnya pun terdiam. Seluruh tempat itu sunyi, hanya angin dingin yang bertiup lewat. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara orang-orang tua ini. Fang Xing bersembunyi di balik monster tua Wan Luo, dan melihat bahwa suasananya tidak tepat, dia diam-diam menebaknya. Pasti ada perselisihan di antara kelima orang tua ini, dan mereka hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelesaikannya. Setelah beberapa saat hening, Mu Longyin tiba-tiba tertawa dan berkata, secara logika, saya adalah yang termuda dan paling senior di antara kalian semua yang hadir, jadi saya tidak seharusnya menyela. Namun karena kita sudah sampai pada titik ini, saya mungkin juga harus menjelaskannya. Masalahnya memang berbahaya. Meskipun kita di wilayah Chu memiliki keuntungan dari segi medan, kita tidak memiliki banyak keuntungan. Ini adalah menit terakhir untuk bertarung. Jika kita terus bertarung secara internal dan mengganggu ritme peningkatan kultivasi anak-anak ini, maka harapan 30% akan menjadi kurang dari 10%. Meskipun dia juga leluhur jin dan, dia sekitar 200 tahun lebih muda dari keempat lainnya, jadi dia menyebut dirinya junior. Tentu saja, itu hanya cara yang sopan untuk mengatakannya. Dengan tingkat kultivasi mereka, umur 1 atau 200 tahun bukanlah apa-apa. Selain itu, dia mungkin tidak memiliki ide untuk menyebut dirinya junior di dalam hatinya. Dia mengangkat pedangnya dan menebas Chu Taisang tadi, tetapi dia tidak begitu sopan. Setelah mendengar ini, Chu Taisang merasa bahwa semua kritikan itu ditujukan kepadanya. Dia langsung marah dan berteriak dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin mengatakan bahwa ini adalah pertikaian internal di antara aku? Insiden ini tidak dimulai olehku. Fang Xing bersembunyi di belakang monster tua Wan Luo dan berteriak, apakah itu berarti kaulah yang menyebabkan semua hal lainnya? Chu Taisang sangat marah dan menatapnya dengan penuh kebencian, tetapi menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa melihat bayangan setan kecil itu. Namun, bahkan jika dia melihatnya, Chu Taisang tidak berani bertindak gegabah, setidaknya tidak di depan monster tua Wan Luo. Dia marah dan kata-katanya semakin membingungkan, tetapi pada saat ini, Pangeran Chu Huang berkata dengan tenang, rekan-rekan senior, sebenarnya, leluhur Agung Taisang hanya ingin mencari tahu siapa yang merusak persidangan dan mencuri pil darah naga. Adik muda Ho, adik perempuan Xiao, tidakkah kalian ingin tahu siapa yang menjebak kalian dan menyebabkan keributan ini? Saya ingin tahu. Sebelum orang lain sempat berbicara, Hou Guimen adalah orang pertama yang berteriak keras, wajahnya penuh kemarahan. Dialah yang paling dirugikan. Dia tidak hanya dipukul sampai pingsan oleh tongkat, tetapi dia juga membawa begitu banyak masalah ke lembah hantu. Dibandingkan dengan Chu Wangting, bisa dikatakan dia lebih membenci orang menyebalkan yang menjebaknya. Setelah mendengar ini, Fang Xing berbisik kepadanya, orang menyebalkan ini mencoba mengalihkan pembicaraan.
Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh tentang situasi keseluruhan? Hou Guimen tertegun dan mendapati bahwa tetua agungnya juga menatapnya dengan tidak puas. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah menyela dengan santai dan mengatakan hal yang salah. Pada saat ini, 5 tetua inti emas tidak lagi mendiskusikan apakah akan mencari tahu siapa yang merusak persidangan. Sebaliknya, mereka memiliki niat lain. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Fang Xing, terima kasih, saudara muda, karena telah mengingatkanku. Fang Xing melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah saudara yang baik, mengapa kita harus sopan? Kemudian dia berteriak kepada Pangeran Chu Huang, tentu saja kita harus menyelidikinya, tetapi mari kita selesaikan dulu situasi saat ini. Lembah hantu dihancurkan olehmu, dan saudara ini juga terluka. Akulah yang memberinya obat, jadi kamu tidak akan memberinya kompensasi. Dan saudari cantik ini juga terluka, jadi kamu harus memberinya obat, kan? Belum lagi aku ditipu oleh pelayanmu dan hampir mati. Aku masih pusing sekarang. Apakah kamu, pengadilan Chuang, masih ingin menyangkalnya? Setelah masalah ini terselesaikan, kamu dapat menyelidiki sesuka hatimu. Semua orang yang hadir sedikit terkejut, tetapi berhenti. Meskipun mereka tidak akan setuju dengan apapun dengan status mereka, mereka juga merasa bahwa apa yang dikatakan anak itu masuk akal. Chu Wangting telah menyakiti orang lain dan menyebabkan masalah, jadi tentu saja dia harus membayar ganti rugi. Hou Guimen menatap hantu kecil itu dengan rasa terima kasih, berpikir bahwa adik laki-laki junior ini hanya berada di alam Lingdong, tetapi dia begitu berani dan gagah berani, dan dia melakukan apa yang benar, dan dia bahkan mengingat dirinya sendiri ketika dia meminta hadiah kepada Chu Wangting. Sungguh pria yang baik. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Adapun Chu Taisang dan putra mahkota Chu Huang, mereka jelas tidak begitu bahagia, dan mata mereka saat menatap Fang Xing sedingin es. Fang Xing tanpa sadar bergerak mendekati monster tua Wan Luo, dan benar-benar takut kalau Chu Taisang akan menamparnya sampai mati karena marah. Berapa banyak yang kamu inginkan? Pangeran Chu Huang bertanya dengan dingin. Fang Xing tidak takut padanya. Dia menyilangkan lengannya dan bertanya dengan nada nakal, berapa banyak yang kamu punya? Untuk sesaat semua orang di ruangan itu terdiam, menatap anak yang memeras itu dengan mata aneh. Zhang Daoyi dari lembah hantu tersenyum dan memecah kebuntuan, berkata, karena ada orang-orang berani yang membuat masalah di dalam gunung salju besar, kita harus menyelidikinya, tetapi kita tidak bisa membiarkan masalah ini menunda hal-hal penting, bukan? Apa yang dikatakan teman dari Akademi Wan Luo ini masuk akal. Chu Taisang, muridku dari lembah hantu mengalami saat kritis dalam kultivasinya, tetapi kamu menghancurkan lembah dan menunda kultivasinya. Aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu. Muridku terluka parah, dan aku butuh kamu untuk memberiku penjelasan. Mulongin dari Akademi Pencucian Pedang tertawa dan berkata, kakak Chu hanya marah saat itu tidak disengaja. Kamu harus membayar apa yang kamu hutangkan, tetapi menurutku ini masalah kecil. Setelah kejadian ini, dapat dilihat bahwa memang ada kekurangan aturan di gunung salju besar kita. Sekarang menjadi sangat kacau. Ketika peristiwa besar itu datang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Menurutku, kita orang-orang tua harus duduk dan menetapkan beberapa aturan terlebih dahulu, untuk menghindari kebingungan ketika saatnya tiba. Setelah mereka selesai berbicara, mereka memandang Huqin, Wan Luo Lao Guai dan 3 lainnya. Monster tua Wan Luo tersenyum dingin dan berkata, aku orang yang kesepian, jadi aku tidak punya pendapat. Huqin berkata dengan tenang tidak ada yang salah dengan beberapa aturan. Untuk sesaat, keempat orang itu setuju, dan bahkan jika Chu Taisang memiliki keberatan, dia tidak dapat mengungkapkannya. Tatapan mata Pangeran Chu Huang tajam, dan dia tiba-tiba berkata, saya bersedia menyajikan teh dan membuat pil, dan mendengarkan ajaran Anda. Wan Luo tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak terburu-buru untuk menyelidiki orang yang merusak persidangan? Pangeran Chu Huang membungkuk hormat dan berkata, selama orang itu tidak meninggalkan gunung salju besar, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Mengapa repot-repot menyelidiki? 5 jindan di dalam gunung salju besar dapat dikatakan sebagai 5 kekuatan, tetapi sekarang tiba-tiba 4 kekuatan secara samar-samar memusuhi istana kerajaan Chu. Bahkan Chu Taisang dan putra mahkota Chu Huang merasakan tekanan berlipat ganda. Dan insiden ini semua disebabkan oleh ibel kecil yang penuh kebencian yang merusak persidangan. Tidak perlu disebutkan kebencian di hati Chu Taisang dan putra mahkota Chu Huang. Fang Xing sangat gembira saat melihat situasi ini. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan banyak hal baik kali ini dan menghasilkan banyak uang. Chu Wangting akhirnya membayar harga tertentu. Xiao Sui dan Hou Guimen sama-sama terlibat dalam insiden ini tanpa dosa. Tidak hanya pil suci darah naga yang jatuh ke tangan mereka yang disimpan oleh mereka, tetapi lembah hantu Hou Guimen juga menerima kompensasi yang besar. Sedangkan untuk Fang Xing, ia menerima kompensasi yang lebih besar lagi,
yaitu 1000 batu roh kelas atas saja, tidak termasuk obat-obatan spiritual dan sebagainya. Fang Xing begitu gembira hingga ia hampir kehilangan penglihatannya dan berpikir bahwa porselen ini sungguh berharga. Setelah itu, 5 tetua Jindan dan putra mahkota Chu Huang pergi dengan marah. Sebelum pergi, hantu tua Wan Luo berulang kali memberitahu Fang Xing untuk tetap tinggal di istana Wan Luo dan bahkan meminta Xiao Sui untuk mengantarnya kembali untuk memastikan tidak ada yang salah. Setelah 2 kejadian ini, monster tua Wan Luo benar-benar khawatir tentang membiarkan Fang Xing keluar. Dia terlalu suka membuat onar. Pertama kali dia keluar, dia membasmi 2 pelayan Yin dari istana Raja Chu. Kali ini, dia mencuri 5 pil suci darah naga dan menyalahkan Hou Guimen dan Xiao Sui, yang menyebabkan pertikaian di dalam gunung salju besar. Ketiga Jindan saling bertarung, dan itu benar-benar kacau. Dia memang tukang bikin onar. Kalau kita biarkan dia berkeliaran di luar, aku tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi. Dia adalah leluhur Jindan yang bermartabat, tetapi dia menggali barang-barang lama hanya untuk masalah sepele seperti itu. Sungguh memalukan. Sekarang, dia berpura-pura menjadi orang baik, bergaul dengan Hou Guimen, mengobrol dan tertawa dengan Xiao Sui, dan hubungan mereka sangat baik. Kemampuan dan rasa tidak tahu malu ini berada di luar jangkauan saya yang telah hidup selama hampir 1000 tahun. 5 leluhur eliksir emas, bersama dengan putra mahkota Chu Huang yang melayani di samping mereka, membahas masalah itu sepanjang malam sebelum kembali ke kediaman masing-masing. Fang Xing datang pagi-pagi sekali untuk menanyakan berita itu, tetapi monster tua Wan Luo tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya ada pertikaian terus-menerus di dalam gunung salju besar. Belum ada jaminan akan ada peristiwa besar, tetapi berbagai kekuatan telah terjerat, menunggu untuk membagi hasil kemenangan. Awalnya, Chu Wangting memiliki bagian terbesar, tetapi setelah kejadian ini, banyak yang dimakan habis. Hanya karena pengingat terus-menerus tentang Chu Taisang di telinga Pangeran Chu Huang, yang menyelinap masuk dengan dalih menyajikan teh dan air untuk 5 tetua dan emas, bagian Chu Wangting saat ini dipertahankan. Fang Xing akhirnya mengerti bahwa Jindan bukanlah orang bodoh, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk memulai perkelahian tanpa alasan. Beberapa hal yang tampak sederhana di permukaan sebenarnya terjerat dengan kepentingan. Orang yang paling tidak tertarik dengan kepentingan ini adalah monster tua Wan Luo, karena dia sendirian, tidak memiliki sekte atau sekolah, dan tidak memiliki garis keturunan. Karena itu, pikirannya paling murni. Sementara yang lain sangat peduli dengan pembagian keuntungan setelahnya, Wan Luo Laoguai hanya peduli dengan satu hal, yaitu menyelesaikan tugas. Namun, justru karena ia ingin menyelesaikan tugas ini, ia tidak tahan dengan konflik kepentingan di dalam gunung salju besar. Kali ini, ia mengemukakan masalah ini dengan marah untuk memutus simpul Gordian dan benar-benar menyatukan kekuatan di dalam gunung salju besar. Tentu saja, ada hal lain yang tidak dapat ia tahan melihat sahabat lamanya Hukin yang telah bersamanya selama ratusan tahun terjebak dalam konflik kepentingan. Ia jelas merupakan orang nomor 1 di Chu, tetapi ia berulang kali dipaksa untuk menjauh darinya dan memecahkan beberapa bahaya tersembunyi untuknya. Fang Xing sama sekali tidak tertarik dengan pertikaian internal gunung salju besar. Dia kehilangan minat setelah mendengarkan beberapa kalimat. Melihat bahwa dia tidak tertarik, monster tua Wan Luo tidak memaksanya untuk mendengarkan. Bagaimanapun, monster tua Wan Luo sebenarnya memiliki sifat yang sama, orang yang riang dan tidak suka intrik. Sifat bandit Fang Xing cocok dengan seleranya. Dia akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Jika seseorang mati, burung itu akan terbang ke langit. Jika dia tidak mati, dia akan merampok selama 10.000 tahun. Kalian selalu berbicara tentang peristiwa besar dan peluang besar. Apa sebenarnya peristiwa besar dan peluang besar itu? Ceritakan kepada saya. Ini adalah satu-satunya hal yang dipedulikan Fang Xing. Monster tua Wan Luo menatap langit, mendesah dalam-dalam, dan berkata, masalah ini melibatkan rahasia terbesar di dunia kultivasi. Bahkan aku hanya memiliki pemahaman terbatas tentang hal itu, jadi sulit bagiku untuk menjelaskannya kepadamu, anak kecil. Selain itu, jika aku memberitahumu sekarang, itu akan mengganggumu. Lebih baik menunggu sampai kamu telah mengembangkan kekuatan magis ini, dan kemudian aku akan menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Fang Xing tertegun sejenak, lalu bertanya dengan gembira, apakah sudah lengkap? Monster tua Wan Luo mendengus dingin dan berkata, apakah menurutmu pembicaraan rahasia ini sia-sia? Alasan mengapa aku tidak dapat menyelesaikan rangkaian kekuatan sihir ini sebelumnya adalah karena aku merasa ada sesuatu yang kurang. Melalui diskusi terperinci ini, aku memperoleh banyak metode rahasia dari Chu Wangting, Sekte Dayan, dan bocah kecil Mulong Yin. Dengan saling memverifikasi dan belajar dari kekuatan dan kelemahan masing-masing, akhirnya aku dapat menyelesaikannya. Fang Xing bertanya dengan heran kapan kamu bisa mengirimkannya kepadaku. Wan Luo tersenyum dan berkata, jika perhitunganku benar, seharusnya tidak ada masalah dalam 3 hari.
Fang Xing segera menjadi gembira, matanya penuh dengan percikan antisipasi. Dalam 3 hari berikutnya, Fang Xing memang berperilaku baik untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia memperoleh banyak keuntungan kali ini dan tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi untuk saat ini. Selain itu, Chu Wangting baru saja menderita kerugian besar, dan mungkin tidak mudah baginya untuk memanfaatkannya lagi. Jika dia bersikeras membuat masalah, dia mungkin akan mendapat masalah. Ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat dan menganggapnya sebagai liburan kecil. Sebelum 3 hari berlalu, pada malam kedua, monster tua Wan Luo memanggil Fang Xing dan melemparkan jimat giok kepadanya dengan ekspresi lelah. Fang Xing tahu bahwa ini adalah kekuatan magis yang disebutkan monster tua Wan Luo yang dapat menyelesaikan masalah besarnya. Dia bersemangat dan buru-buru mengambilnya. Dia menyelidiki dengan kekuatan spiritualnya, dan informasi yang tercatat dalam jimat giok segera memasuki pikirannya, yang membuatnya sedikit terkejut dan tampak aneh. Batu giling yin yang, Fang Xing menatap kosong ke arah monster tua Wan Luo. Wan Luo berkata dengan sungguh-sungguh ya, kekuatan sihir ini didasarkan pada pecahan-pecahan yang secara tidak sengaja aku peroleh tahun itu. Fang Xing memotongnya dan berkata, itu nama yang jelek. Wan Luo berkata dengan marah ada apa dengan itu. Fang Xingdao pikirkan baik-baik, tidakkah menurutmu itu tidak menyenangkan? Wan Luo menatapnya cukup lama, lalu menghela napas dan berkata, keterampilan sihir ini telah menghabiskan semua tenagaku. Ini benar-benar berbeda dari keterampilan yang belum selesai saat itu. Tentu saja, aku perlu memberinya nama baru, tetapi aku terlalu malas untuk memikirkannya, jadi aku memilihnya secara acak. Fang Xing mendecakkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, kemampuanmu memberi nama tidak begitu bagus. Aku harus memikirkannya sendiri. Wan Luo si monster tua tak berdaya terserah yang kau mau. Fang Xing berpikir serius sejenak dan berkata, bagaimana dengan roda yin yang? Wan Luo menendangnya keluar dan berteriak, jika kau berani memberi kekuatan sihirku nama yang buruk seperti itu, aku berjanji akan menghajarmu sampai mati. Baik itu batu giling besar atau roda besar, metode tersebut akhirnya telah selesai. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di bawah bimbingan monster tua Wan Luo, Fang Xing mulai memahami dan menghayati kekuatan magis ini. Setelah mempelajarinya, ia menemukan bahwa kekuatan magis ini memang dahsyat, mengandung kebenaran yang mendalam, dan misterius. Tidak heran bahkan seseorang yang terampil seperti monster tua Wan Luo telah menghabiskan usahanya untuk mempelajarinya. Fang Xing hanya memiliki pemahaman awal tentang kekuatan magis ini, dan butuh 3 hari baginya untuk mengetahui prinsip-prinsip pengoperasian dan dasar dari kekuatan magis tersebut. Tetapi setelah saya mengetahuinya, saya menemukan masalah yang sangat serius. Jika aku mempraktikkan kekuatan sihir ini, aku tidak akan bisa mengandalkan kekuatan Akademi Pencerahan. Fang Xing berkata pada monster tua Wan Luo dengan bingung. Monster tua Wan Luo menghela napas, mengangguk, dan berkata, ya, inilah yang aku khawatirkan. Aku punya firasat bahwa waktu sebelum peristiwa besar itu datang sudah hampir habis. Kamu berada di gunung salju besar dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Kamu tidak tahu bahwa dunia luar telah menjadi sedikit kacau saat ini, dan ada berbagai macam orang. Pada saat ini, meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Namun, aku khawatir bahwa tanpa bantuan Akademi Pencerahan, kamu tidak akan dapat menyempurnakan kekuatan magis ini sebelum peristiwa besar itu datang. Fang Xingdao menurut perkiraanmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk menguasai kekuatan gaib ini? Wan Luo berpikir sejenak dan berkata, paling tidak butuh waktu 1 tahun. Fang Xing tertegun sejenak, lalu bertanya, kapan hal itu akan terjadi? Wan Luo berkata dengan sungguh-sungguh itu akan tiba kapan saja dalam waktu setengah tahun. Fang Xing menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Monster tua Wan Luo berkata, meskipun kekuatanmu saat ini tidak lemah, akan sangat berbahaya jika kamu melakukan hal besar itu. Jika kamu tidak yakin, kamu dapat memperlambat sementara latihan kekuatan magis ini, dan menggunakan Taiyin Mystical Jade untuk menekan kutukan, dan menggunakan metode lain untuk meningkatkan kekuatanmu. Ketika hal besar itu selesai dan kamu memiliki waktu luang, kamu dapat melatih kekuatan magis ini lagi. Fang Xing berkata apakah ada cara lain untuk mengalahkan si orang menyebalkan emas Chu Huang. Wan Luo terdiam dan bertanya, mengapa kamu harus melawannya? Fang Xingdao dialah yang berdebat denganku. Orang menyebalkan ini pasti tidak akan membiarkanku pergi. Monster tua Wan Luo tertawa dan berkata, kamu cukup sadar diri. Namun, jika kamu tidak berlatih teknik ini, kamu tidak akan pernah bisa bersaing dengan Chu Huang. Fang Xing mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan berlatih ini. Setengah tahun seharusnya sudah cukup. Roda penggiling yin yang memang dapat menyelesaikan masalah roh jahat Fang Xing dengan sempurna.
Roh jahat ini sulit dimurnikan karena memiliki asal-usul yang sama dengan Fang Xing. Bahkan batu giok dingin yang transparan hanya dapat menekannya. Jika dilarutkan secara paksa, sangat mungkin bahwa saat melarutkan roh jahat, itu juga akan menyebabkan kerusakan besar pada roh sejati Fang Xing sendiri. Dalam kasus terbaik, fondasi Tao-nya akan hancur dan kultivasinya akan hilang. Dalam kasus terburuk, roh sejatinya akan menghilang, yang sama saja dengan kematian dan akhir dari segalanya. Namun, kekuatan magis yang diberikan kepadanya oleh monster tua Wan Luo menggunakan pendekatan yang berbeda. Kekuatan itu tidak menekan roh jahat atau melenyapkannya, tetapi malah memanfaatkannya. Kekuatan roh jahat adalah yin, dan kekuatan roh sejati adalah yang. Ketika keduanya digabungkan, mereka menjadi yin dan yang dari sumber yang sama. Jika Anda dapat menggunakan kekuatan roh jahat untuk keuntungan Anda sendiri, membalikkan yin dan yang, saling melengkapi dan saling menahan, maka Anda dapat menampilkan kekuatan gaib yang besar ini dengan kekuatan yang tak terduga. Apa kamu yakin? Jauh di dalam halaman Wan Luo, di dalam lingkaran sihir yang didirikan oleh monster tua Wan Luo sendiri, Fang Xing duduk bersila, dikelilingi oleh lampu perunggu yang bersinar seperti obor, sementara monster tua Wan Luo berdiri di luar lingkaran sihir, menatapnya dengan serius. Terkonfirmasi. Fang Xing mengangguk, wajahnya menunjukkan tekad. Monster tua Wan Luo menghela nafas dan berkata, "Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, metode ini benar-benar." Fang Xing menghela napas dan berkata, "Kau sudah mengatakan ini ratusan kali." Wan Luo terdiam dan berkata dengan marah, "Kalau begitu, mari kita mulai." Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya untuk mengaktifkan lingkaran sihir, dan pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba menutup matanya. Pada saat ini, dia telah tenggelam ke dalam lautan kesadarannya sendiri, melayang di udara dengan mata tajam, menatap fondasi Tao-nya. Fondasi Tao berada di lautan kesadarannya, berakar di bumi, dan tertanam dalam kehampaan. Itu adalah fondasi lautan kesadaran dan sumber kultivasinya. Namun, di bawah fondasi Tao, ada asap hitam mengepul dan meluap, seolah-olah fondasi Tao itu sendiri telah menjadi segel, menekan ibel jahat setinggi langit. Kau sudah menemukan jalan keluarnya. Fang Xing menatap fondasi Dao, di sana dia melihat roh jahat yang telah mengganggunya sejak lama. Roh jahat itu disempurnakan menggunakan sebagian dari roh aslinya melalui kutukan Xiao Sanhe. Roh jahat ini menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan level kultivasinya. Ketika dia sedang membangun fondasinya, roh jahat itu ditarik oleh malapetaka Dao dan mencemari fondasinya, yang setara dengan mendapatkan kekuatan lagi. Pada saat ini, roh jahat itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan mengancam Fang Xing seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya. Berkat segel Chen Xuanhua, pemimpin sekte Qing Yun, dan batu giok dingin transparan Istana Bingyin, Fang Xing mampu menekannya hingga sekarang. Kalau tidak, jika roh jahat itu mulai menimbulkan masalah, Fang Xing mungkin akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki karenanya. Namun, pada saat ini, Fang Xing tenggelam di dalamnya untuk beberapa saat, dan tiba-tiba matanya menjadi ganas, dan dia berteriak keras, dan inkarnasi rohnya yang sebenarnya menempel pada menara Tao. Menara itu bergerak bersama roh dan benar-benar bergerak 1 inci jauhnya, melepaskan roh jahat. Ah! Setelah terdengar suara gemuruh yang tidak masuk akal dan sangat gila, sebuah bayangan gelap disertai dengan asap hitam mengepul melesat ke langit di atas lautan kesadaran seperti ibel berusia 10.000 tahun. Dalam asap hitam itu, samar-samar terlihat sosok manusia aneh dengan 3 kepala dan 6 lengan. Saat tubuhnya terentang, asap hitam itu benar-benar memenuhi seluruh lautan kesadaran dalam sekejap. Kekuatan ini tampaknya 10 kali lebih kuat dari roh sejati Fang Xing. Ledakan. Roh jahat itu tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak memiliki kesadaran. Meskipun ia berasal dari roh sejati Fang Xing, ia telah disempurnakan oleh kutukan. Ia lahir hanya dengan satu tujuan, yaitu melahap tubuh aslinya dan menghancurkan asal-usulnya. Oleh karena itu, setelah ia melarikan diri, ia hanya menenangkan diri di udara, dengan keras menahan roh jahatnya, dan kemudian menukik ke arah Fang Xing, membawa serta aura kehancuran yang mengerikan yang membanjiri lautan kesadarannya. Kamu adalah bahaya tersembunyi terbesarku, tapi hari ini, aku akan mengubahmu menjadi penolongku yang terkuat. Fang Xing juga meraung dan menyerbu ke arah roh jahat itu. Ledakan. Kekuatan roh sejati Fang Xing sangat mempesona, bagaikan nyala api kemasan, dengan gumpalan udara ungu yang terjerat di dalamnya, tampak sakral dan agung. Ia bertabrakan dengan roh sejati berwarna hitam, dan kekuatan yang menggila itu langsung memenuhi seluruh lautan kesadaran. Engah. Pada saat ini, di luar, wajah Fang Xing berubah dan dia memuntahkan seteguk darah. Pertarungan antara roh sejati dan roh jahat di lautan kesadarannya setara dengan momen kritis tersesat, dan telah merusak meridiannya. Monster tua Wan Luo tampak serius saat ia meletakkan pil merah tua ke dalam tungku alkimia yang telah disiapkan sejak lama.
Kekuatan obat meresap ke dalam lingkaran sihir dan kemudian memasuki tubuh Fang Xing melalui lingkaran sihir untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memperkuat tubuhnya. Anak kecil, hadapi saja. Jika kamu bisa melewati ini, kamu telah mengambil langkah pertama, dan yang paling penting. Ada kilatan di mata monster tua Wan Luo, dan dia menatap Fang Xing dengan sangat gugup. Di lautan kesadaran, Fang Xing bertempur hebat dengan roh jahat. Dia tidak mengaktifkan Samadhi True Fire, tetapi hanya mengandalkan kekuatan roh sejatinya untuk melawan roh jahat. Jika dia ingin mempraktikkan Yin Yang Greenstone dan sepenuhnya memecahkan bahaya tersembunyi dari roh jahat, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan roh jahat secara paksa, dan kemudian mengikuti metode yang diajarkan kepadanya oleh Old Monster Wan Luo untuk menanamkan roh sejatinya ke dalam tubuh roh jahat. Dengan cara ini, dia mengubah roh jahat menjadi klonnya sendiri dan dapat meminjam kekuatannya. Dan melalui kedua kekuatan ini, Fang Xing dapat mempraktikkan kekuatan magis batu giling Yin Yang dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Justru karena ia ingin menaklukkan roh jahat, bukan menekan atau melautkannya, maka ia tidak dapat memasuki halaman pencerahan. Sebaliknya, ia harus melepaskan 2 kali kekuatan roh jahat. Karena di dalam halaman pencerahan, aura giok yang jernih dan dingin akan menekan roh jahat, menyebabkan kekuatan roh jahat menyusut menjadi bola, sehingga sulit bagi Fang Xing untuk menyuntikkan tanda roh sejati ke dalam tubuhnya. Ini adalah langkah yang tersulit, tetapi juga langkah yang paling penting. Roh jahat itu lahir untuk melahap dirinya sendiri, dan kekuatannya lebih kuat dari tubuh aslinya. Selain itu, roh jahat itu juga menahan kekuatan roh sejatinya sendiri. Dengan kata lain, hampir mustahil bagi roh sejati untuk menekan roh jahat, seperti tikus yang tidak punya harapan untuk memakan kucing. Namun, Fang Xing sekarang dengan tegas menjadi tikus yang ingin memakan kucing itu, memperlihatkan taringnya yang ganas dan bertarung dengan sengit dengan kucing jahat itu. Lambat laun, ia mengalami posisi yang tidak menguntungkan dan menderita cedera serius. Kekuatan roh sejatinya cepat terkuras, dan roh sejatinya juga menjadi agak redup. Ini bukan hanya karena kekuatan roh sejatinya terkekang oleh roh jahat, tetapi juga karena pertempuran sengit di dalam lautan kesadarannya. Itu seperti pertempuran di dalam tubuhnya. Kerusakan pada lautan kesadarannya akan memiliki efek reaksioner pada roh sejatinya, sehingga roh sejatinya akan menjadi semakin lemah, sementara roh jahat akan mengubah kekuatan roh sejatinya dan menjadi semakin kuat. Pada saat ini, di dunia luar, 13 dari 19 lilin perunggu yang menyala di sekelilingnya telah padam. 19 nyala lilin perunggu ini diikatkan pada roh sejatinya. Ketika roh sejatinya dimurnikan, nyala lilin perunggu akan padam sepenuhnya. Pada saat itu berarti kultivasi Fang Xing telah gagal total, dan dia akan mati. Mengembus, mengisap, mengisap. 3 lilin lagi padam, dan ekspresi monster tua Wan Luo menjadi gugup. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apakah ini akan gagal? Dia bergumam pada dirinya sendiri, bibirnya sedikit bergetar, dan dia tampak lebih cemas daripada Fang Xing di lautan kesadarannya. Jika Fang Xing gagal, itu berarti ide monster tua Wan Luo telah gagal. Ini adalah metode yang tidak sempat dia verifikasi saat itu. Sekarang, setelah dia berkembang, metode itu menjadi lebih kuat dan lebih rumit. Dia mewariskan kekuatan magis ini kepada Fang Xing, dan juga menganggap Fang Xing sebagai dirinya yang lebih muda. Dia ingin memverifikasi apakah idenya benar melalui Fang Xing. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat melalui Fang Xing seberapa hebat kekuatan gaib ini setelah dikultivasikan. Namun jika dia gagal, dia akan gagal juga. Karena baginya, itu berarti akal sehatnya telah gagal. Prinsip di balik kekuatan magis ini adalah bahwa manusia dapat mengalahkan setan. Roh sejati adalah perwujudan dari rasionalitas manusia, yaitu orang yang nyata, sedangkan roh jahat telah kehilangan kesadaran spiritualnya dan menjadi gila, tidak waras, dan haus darah, dan merupakan setan. Biasanya setan lebih kuat dari manusia, tetapi monster tua Wan Luo percaya bahwa manusia dapat mengalahkan setan. Sebab Ibel sudah mencoba segala cara untuk berubah, namun menemui jalan buntu, sedangkan manusia mempunyai banyak kemungkinan. Di dunia ini, beberapa orang memperoleh kekuatan dahsyat dengan menjadi Ibel, tetapi monster tua Wan Luo yakin bahwa itu adalah jalan buntu. Setan kecil, jangan mengecewakanku. Lilin lain di samping Fang Xing padam, dan mata monster tua Wan Luo menjadi serius. Dia diam-diam berteriak dalam hatinya, dan bahkan, berdoa. Aku tidak akan kalah. Pada saat ini, Fang Xing telah sepenuhnya ditekan oleh roh jahat, tetapi dia menggertakkan giginya dan tertawa dengan keras. Orang menyebalkan tua Wan Luo itu berkata bahwa kekuatanmu akan selalu lebih rendah dariku. Aku tidak akan pernah bisa menjadi lawanmu dengan kekuatanku. Dia juga mengatakan bahwa saat berhadapan denganmu, aku seperti tikus yang bertemu kucing. Tapi aku tidak percaya. Aku terlahir sebagai harimau. Kau hanya seekor kucing, dan kau pikir kau bisa mengalahkanku.
Kekuatanmu sudah mati, tapi aku bahkan tidak tahu seberapa kuatnya aku. Di akhir raungan itu, Fang Xing tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Karena dia benar-benar tertekan dan dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia tidak hanya tidak mempertimbangkan pertahanan, tetapi malah menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk langsung menyerang roh jahat itu. Menghadapi roh jahat yang seperti lautan asap, roh sejati berwarna emas dan ungu itu seperti anak panah yang tajam, menusuk langsung ke tengah lautan asap hitam, dan ujung anak panah itu adalah roh sejati Fang Xing. Engah, pada saat ini di dunia luar, hanya 2 lilin yang tersisa di sekitar Fang Xing tiba-tiba padam dan menghilang menjadi asap. Monster tua Wan Luo tiba-tiba tercengang saat ini. Setelah beberapa saat, dia memuntahkan seteguk darah dengan suara embusan. Apakah kamu kalah? Monster tua Wan Luo bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, roh sejati Fang Xing di lautan kesadarannya berbisik, apakah kita menang? Pada saat ini, roh sejati Fang Xing tidak lagi ada di lautan kesadaran. Hanya ada roh jahat berkepala 3 dan berlengan 6 yang mengambang di udara. Roh jahat itu seperti laut, dan awan hitam memenuhi seluruh lautan kesadaran. Tampaknya lautan kesadaran Fang Xing telah berubah menjadi alam ibel. Pada saat ini, roh jahat itu tergantung di udara dengan linglung. Di tengah hiruk-pikuk dan aura pembasmi yang bergulung-gulung, ada ekspresi kebingungan di wajahnya, seolah-olah telah kehilangan arah. Roh jahat lahir hanya dengan satu tujuan, yaitu melahap roh sejati. Seringkali nasib roh jahat dan roh sejati adalah binasa bersama dan tersebar di antara langit dan bumi. Namun kini, roh sejati Fang Xing telah menghilang, hanya menyisakan roh jahat, dan situasi aneh ini telah terjadi. Entah berapa lama itu berlangsung, tetapi tiba-tiba, roh jahat yang melayang tanpa tujuan di udara itu tiba-tiba menjadi gila lagi. Pada saat ini, cahaya keemasan melesat keluar dari dahinya, yang tampaknya menerobos penghalang roh jahat itu dan melesat langsung ke langit. Pada saat ini di dunia luar, Patriark Wan Luo menatap kosong ke arah Fang Xing di lingkaran sihir, dengan darah di sudut mulutnya dan ekspresi sedih. Api dari 19 lilin perunggu semuanya padam, itu artinya roh sejati Fang Xing telah mati. Monster tua Wan Luo tidak pernah menyangka bahwa Fang Xing, yang sangat ia harapkan, bahkan tidak dapat mengambil langkah pertama. Aduh, apakah ini benar-benar salahku karena telah menyakiti setan kecil ini? Ada ekspresi kebingungan yang langka di mata monster tua Wan Luo, dan tekadnya untuk berhasil di Dao pun terguncang. Ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi leluhur tua yang telah mencapai tingkat ramuan emas. Alam semesta itu luas dan prinsip-prinsipnya adalah yang terhebat. Jika bahkan prinsip-prinsipnya sendiri hancur, maka semua kultivasinya akan menjadi air tanpa akar dan akan segera runtuh. Dapat dikatakan bahwa dalam pewarisan kekuatan sihir ini, risiko yang ditanggung oleh monster tua Wan Luo tidak kalah dari Fang Xing. Dia sudah bersiap untuk gagal, tetapi dia tidak menduga akan gagal pada langkah pertama. Sehat, sambil mendesah panjang, monster tua Wan Luo melambaikan tangannya dengan frustrasi, siap untuk menghancurkan lingkaran sihir. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Engah. Lilin perunggu tiba-tiba menyala, dan nyala apinya berubah dari redup menjadi terang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mata monster tua Wan Luo berbinar dan dia menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Mengembus, mengisap, mengisap. Saat lilin perunggu pertama menyala, beberapa lilin perunggu mengikutinya, berkedip terus-menerus dan menyala satu demi satu. Dalam sekejap, ke-19 lilin perunggu itu menyala, menerangi sekeliling seterang siang hari. Ini, trik macam apa yang digunakan anak ini hingga menyebabkan fenomena aneh seperti itu? Monster tua Wan Luo sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bahkan dengan kultivasi dan pengetahuan alam jin dan miliknya, dia tidak begitu memahami situasinya. Hahaha, aku tetap menang, kan? Pada saat ini, suara yang bersemangat dan panik terdengar di lautan kesadaran Fang Xing, dan tempat asal suara ini secara mengejutkan adalah dari roh jahat. Pada saat ini, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuh roh jahat. Roh jahat itu berjuang mati-matian, tetapi tidak berdaya. Ia menyaksikan dengan tak berdaya saat cahaya keemasan menjadi semakin kuat, dan gumpalan udara ungu melilit roh jahat, menjebaknya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, mata keruh kepala roh jahat di tengah itu tiba-tiba tertutup, dan ketika terbuka lagi, matanya penuh dengan spiritualitas. Jika seseorang yang akrab melihat ini, mereka akan berpikir bahwa tatapan spiritual ini persis seperti yang dimiliki Fang Xing licik, sombong, dan sedikit licik. Sepertinya taruhanku benar, Fang Xing, atau lebih tepatnya roh jahat, memandang dirinya sendiri sebentar dan tampak sangat puas dengan penampilan barunya. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, sepasang sayap kelelawar di punggungnya, dan dikelilingi oleh asap hitam. Di antara ketiga kepala itu, hanya yang di tengah yang mengandung spiritualitas, sedangkan 2 lainnya hanyalah hantu. Ketika ia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya,
ia menemukan bahwa roh jahat memenuhi seluruh lautan kesadaran. Pada saat ini, tampaknya ia memiliki kesadaran spiritual. Dengan sebuah pikiran, ia dapat memobilisasi roh jahat yang menggelinding sesuka hati, seolah-olah ia dapat mengendalikannya dengan jarinya sendiri. Kemudian, pikiran Fang Xing bergerak, dan dia tiba-tiba terbang ke Menara Tao. Dia duduk bersila di dalam menara seperti roh sungguhan. Menara Tao itu sepenuhnya tercemar oleh roh-roh jahat, dan warna ungu emasnya berubah total, berubah menjadi dasar Tao hitam. Di dalam pangkalan Tao hitam, ada roh jahat hitam yang duduk bersila. Namun, di dalam tubuh roh jahat itu, ada roh sejati yang suci dan bijaksana yang duduk bersila. Roh sejati ini seluruhnya berwarna emas, dengan untaian ungu yang melilitnya. Itu adalah manifestasi dari roh sejati Fang Xing. Metode yang digunakan oleh monster tua Wan Luo adalah dengan menekan roh jahat dan menanamkan roh sejatinya ke dalam tubuh roh jahat untuk mengendalikannya. Namun, Fang Xing menggunakan metode yang lebih aneh lagi. Setelah pertempuran sengit dengan roh jahat dan menemukan bahwa roh jahat itu sangat sulit untuk dihadapi, ia melakukan gerakan putus asa dan mengubah roh sejatinya menjadi jejak. Kemudian ia menggunakan tubuhnya sebagai anak panah dan menembakkannya ke tubuh roh jahat untuk mengendalikannya dengan roh sejatinya. Sederhananya, roh jahat adalah makhluk yang menjadi parasit di lautan kesadarannya. Tapi sekarang, Fang Xing telah menjadi parasit roh jahat. Cara ini sangat berisiko. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan segalanya. Namun untungnya, Fang Xing menang. Roh jahat itu awalnya tidak memiliki kesadaran. Sampai batas tertentu, itu hanyalah cangkang ibel tanpa pemilik. Itulah sebabnya monster tua Wan Luo muncul dengan ide untuk membiarkan Fang Xing mengendalikan roh jahat itu dengan jejak roh sejatinya. Namun, bahkan monster tua Wan Luo tidak menyangka bahwa Fang Xing akan melakukannya dengan lebih saksama. Dia langsung mengambil alih roh jahat itu dan menggunakan cangkang ibel ini sebagai tempat untuk memelihara roh sejatinya. Tentu saja, Fang Xing saat ini tidak tahu apakah ada bahaya tersembunyi dalam melakukan hal itu, jadi dia membungkus roh aslinya dengan energi abadi ungu pada landasan tahunnya, bertindak sebagai penyangga antara roh aslinya dan roh jahat, sehingga melindungi roh aslinya dari kontaminasi. Pada saat ini di dunia luar, monster tua Wan Luo mengerutkan kening dan menatap Fang Xing dengan tatapan yang sangat aneh di matanya. Dia dengan tajam menemukan bahwa Fang Xing tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, tetapi setelah merasakannya dengan cermat, dia menemukan bahwa aura itu berasal dari sumber yang sama. Namun, ada aura jahat samar yang terpancar dari Fang Xing, yang aneh dan tidak biasa. Apa sebenarnya yang telah dilakukan bocah nakal ini? Monster tua Wan Luo bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan tiba-tiba terkejut. Mungkinkah roh jahat melahap roh sejati dan mengambil alih tubuh untuk dilahirkan kembali? Semakin dia memikirkannya, semakin gugup dia. Monster tua Wan Luo ragu-ragu beberapa kali, dan alisnya yang pucat mulai bergetar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fang Xing perlahan membuka matanya. Kilatan niat jahat melintas di matanya, tetapi kemudian menjadi tenang dan damai. Kilatan cahaya ramuan ajaib menyambar tubuh monster tua Wan Luo. Dia tiba-tiba memasuki lingkaran sihir dan melambaikan tangannya yang besar, melayang satu kaki di atas kepala Fang Xing, seolah-olah dia akan menamparnya kapan saja untuk membasminya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Fang Xing tertegun sejenak, lalu mengumpat, "Siapa kamu sebenarnya, dasar orang menyebalkan tua?" Wan Luo menghela napas lega, berpikir bahwa kemalasan dan energi menyebalkan ini pasti disebabkan oleh bocah nakal ini. Dia tertegun sejenak tetapi kemudian dia bereaksi dan menamparkan kepala Fang Xing, sambil mengumpat, "Beraninya kau, orang menyebalkan kecil, memarahiku." Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing menutupi kepalanya dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa metode yang kamu ajarkan padaku tidak berhasil?" Wan Luo tertegun dan bertanya, "Mengapa tidak berhasil?" Fang Xing, kamu bilang langkah pertama harus lurus dan menciptakan kemungkinan dari yang tidak mungkin. Gunakan tubuh roh asli untuk menekan tubuh roh jahat, lalu masukkan tanda roh asli ke dalam tubuh roh jahat, ubah menjadi eksistensi seperti kloninganku sendiri, sehingga aku bisa mengendalikan kekuatannya. Tapi itu tidak berhasil. Roh jahat itu sangat kuat. Roh asliku tidak sebanding dengannya. Aku dipukuli. Wan Luo berpikir sejenak dan berkata, langkah ini memang sulit, tetapi aku yakin itu bisa dilakukan. Fang Xing, keyakinan tidak ada gunanya. Jika Anda tidak bisa menang, Anda tidak akan bisa menang. Wan Luo tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan ingin memukulnya lagi, tetapi dia takut dia baru saja bangun dan lemah. Akan buruk jika dia menamparnya sampai mati. Dia hanya bisa menahan diri dan bertanya, karena kamu sudah bangun, itu berarti masalahnya sudah terpecahkan. Bagaimana kamu melakukannya?
Fang Xing berkata dengan bangga, saya telah membasmi roh jahat, dan sekarang itu adalah fondasi kedua saya. Wan Luo benar-benar terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa maksudmu dengan fondasi kedua? Fondasi Taoisme memelihara roh jahat, dan roh jahat memelihara saya. Fang Xing mengulangi metode yang baru saja digunakannya pada monster tua Wan Luo, tetapi monster tua Wan Luo tercengang. Bisakah kamu sekarang menggunakan kekuatan roh jahat dan kekuatan roh sejati secara bersamaan? Setelah lama terdiam, monster tua Wan Luo bertanya dengan serius. Tidak lagi. Fang Xing menghela napas, merentangkan kedua telapak tangannya, dan mengaktifkan jejak kekuatan spiritual Tao. Namun, dia melihat gumpalan roh jahat hitam muncul di telapak tangannya. Di telapak tangannya, gumpalan itu mengembun menjadi bola hitam kecil, yang penuh dengan niat jahat dan sangat menakutkan. Mungkinkah hantu kecil ini dirasuki setan? Monster tua Wan Luo memiliki ekspresi serius dan suasana hatinya sangat berat. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Fang Xing tiba-tiba tertawa, dan cahaya keemasan samar mulai muncul di roh jahat hitam di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, roh jahat itu menghilang, dan kekuatan spiritual tumbuh. Bola kekuatan roh jahat benar-benar berubah menjadi energi spiritual emas yang sangat murni pada saat ini, seperti matahari kecil, tanpa roh jahat, hanya energi spiritual murni. Karena roh jahat tidak memiliki kekuatan lagi, maka semua kekuatan dalam tubuhku adalah milikku. Fang Xing merasa bangga, seolah-olah seorang raja tengah mengumumkan kepada dunia bahwa segala sesuatu di wilayahnya adalah miliknya. Lucu sekali, seorang bandit hanya ingin menjadikan barang milik orang lain miliknya. Jadi apa gunanya memiliki sesuatu di wilayah Anda sendiri jika itu bukan milik Anda? Metode yang digunakan oleh monster tua Wan Luo adalah membiarkan Fang Xing menekan roh jahat, atau bahkan mengendalikannya, dan menggunakan kekuatannya untuk keuntungannya sendiri. Tetapi Fang Xing menggunakan metode yang belum pernah ada sebelumnya untuk sepenuhnya mengubah kekuatan roh jahat menjadi kekuatannya sendiri. Kamu benar-benar punya fondasi emas. Sulit untuk menggambarkan keterkejutan monster tua Wan Luo saat ini, terutama ketika dia melihat energi spiritual terwujud di telapak tangan Fang Xing, dia bahkan lebih terkejut. Manifestasi energi spiritual emas murni seperti itu hanya bisa berarti bahwa dia memiliki dasar emas Taoisme. Sudah lama aku katakan padamu bahwa aku adalah seorang Taois emas. Fang Xing tidak puas dengan jawabannya, tetapi berpikir dalam hatinya, sebenarnya, ada energi abadi yang melilit fondasi Tao saya, yang dapat dianggap sebagai fondasi Tao ungu, tetapi energi abadi melilit roh sejati, berfungsi sebagai penyangga antara cangkang ajaib dan roh sejati, sehingga mencegah roh jahat menginfeksi roh sejati dan menyebabkan situasi yang tidak terkendali. Saya tidak berani memobilisasinya dengan santai, jadi itu terlihat seperti fondasi Tao emas murni. Monster tua Wan Luo bertanya kepada Fang Xing tentang berbagai detail secara terperinci, ekspresinya menjadi semakin terkejut. Metode anak itu masuk akal, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Bagaimanapun, metode ini terlalu berbahaya dan terlalu sulit dipercaya. Dia tidak akan pernah memikirkannya. Tetapi setelah mendengarkan metode Fang Xing, dia merasa bahwa metode ini juga sejalan dengan prinsip jalan agung. Evil di luar, orang suci di dalam, gunakan roh untuk mengendalikan kejahatan. Setelah waktu yang lama, Wan Luo menepuk bahu Fang Xing dan mendesah pelan, hantu kecil, kamu tidak sederhana. Meskipun dia tidak menggunakan metode Old Wan Luo, Fang Xing juga memenuhi persyaratan Old Monster Wan Luo. Metode yang digunakan oleh monster tua Wan Luo adalah dengan menekan roh jahat dengan roh sejatinya, lalu menyuntikkan tanda itu ke tubuh roh jahat tersebut. Menurut penalarannya, demikianlah perilaku seorang guru yang bermartabat, seorang guru yang berwibawa. Namun, Fang Xing memilih untuk menggunakan roh sejatinya untuk menjadi parasit bagi roh jahat, yang merupakan roh paling jahat dari semua roh jahat. Namun, jika dipikir-pikir kembali, pendekatan Fang Xing juga mencapai tujuannya, evil di luar, orang suci di dalam juga sejalan dengan Tao. Bagaimanapun, Old Monster Wan Luo bukanlah orang yang konservatif. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa efek Fang Xing saat ini lebih baik dari yang dia bayangkan, jadi dia tidak lagi terobsesi dengan masalah ini. Dia bahkan merekam metode roh jahat parasit Fang Xing. Jika orang kedua menghadapi situasi serupa di masa mendatang, solusi yang diberikan oleh Old Monster Wan Luo akan mencakup solusi Fang Xing. Fang Xing juga mulai secara formal mempraktikkan kekuatan magis roda penggiling Yin Yang. Hantu kecil, kamu baru saja menyelesaikan langkah pertama dengan mengendalikan kekuatan roh jahat. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kekuatan magis ini. Hal besar yang akan kamu lakukan terlalu berbahaya. Begitu berbahayanya sehingga bahkan orang tua seperti kita merasa tertekan dan tidak percaya diri. Satu-satunya hal yang dapat membantumu adalah meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Semakin kuat kekuatanmu, semakin besar harapanmu.
Gunung salju besar didirikan karena alasan ini, dan Institut Pencerahan juga didirikan untuk membantumu mencapai pencerahan. Sayang sekali kau tidak bisa mengandalkan kekuatan Institut Pencerahan untuk mempraktikkan kekuatan magis ini, dan hanya bisa mengandalkan pemahamanmu sendiri. Dengan cara ini, waktu yang tersisa untukmu terlalu singkat, dan sangat sulit bagimu untuk mempraktikkan kekuatan magis ini. Setelah berkata demikian, monster tua Wan Luo terdiam sejenak, seolah tengah membuat suatu keputusan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melemparkan jimat giok. Lagi pula, mengolah kekuatan sihir adalah masalah pribadi. Aku bisa membimbingmu, tetapi aku tidak bisa berlatih untukmu. Selain itu, ada 9 jenius alam lindong di Akademi Wan Luo yang juga membutuhkan bimbingan pribadiku. Aku tidak bisa selalu mengawasimu. Kau harus bertanggung jawab atas kultivasimu sendiri. Jika kau ragu, datanglah padaku lagi. Jimat ini mencatat diagram formasi di dalam gunung salju besar. Jika kau tidak bisa mengolah kekuatan sihir ini, maka acara ini terlalu berbahaya untukmu. Kau seharusnya tidak berpartisipasi. Ikuti rute dalam jimat ini dan temukan jalan keluar sendiri. Fang Xing mengambil jimat giok dan tertegun sejenak. Alasan mengapa monster tua Wan Luo menerimanya pada awalnya adalah karena mereka memiliki sesuatu yang membutuhkan anak muda yang cakap untuk menyelesaikannya. Karena alasan inilah bandit kecil ini, yang dianggap pemberontak dan tidak konvensional oleh orang lain, menjadi bibit yang baik di mata leluhur Jindan. Dia bertindak berani di dalam gunung salju besar, tetapi dia juga memiliki gagasan bahwa karena kamu menggunakan aku akan menggunakanmu sepuasnya terlebih dahulu. Namun, pada titik ini, monster tua Wan Luo mempertimbangkannya dan ingin melepaskannya, yang mengejutkan Fang Xing. Setelah menatap tajam ke arah monster tua Wan Luo, Fang Xing menyingkirkan jimat giok dan berkata sambil tersenyum, "Jangan salahkan aku jika kamu melarikan diri di tengah jalan." Monster tua Wan Luo tersenyum pahit dan berkata, "Meskipun roda penggiling yin yang ini dibuat berdasarkan seni misterius dari masa lalu, aku menambahkan prinsip-prinsipku sendiri ke dalamnya, dan bahkan rahasia-rahasia Istana Raja Chu dan rahasia-rahasia Sekte Dayan. Tingkat seni ini mungkin telah melampaui tingkat seni misterius dan dapat dinilai sebagai tingkat dewa. Untuk mempraktikkan seni dewa, seseorang perlu memahami prinsip-prinsipnya. Hanya ketika seseorang memahami prinsip-prinsipnya, seseorang dapat mengembangkan kekuatan magis. Pencerahan adalah hal yang paling misterius, yang dapat dicapai dalam 1 hari atau setelah bertahun-tahun kesulitan. Bahkan ketika aku masih muda, aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat memahami prinsip ini dalam waktu 1 tahun, jadi aku tentu tidak akan mempermalukanmu dengan permintaan ini. Jika sulit untuk dipahami, kamu dapat pergi, dan aku tidak akan menyalahkanmu." Fang Xing mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apakah aku tidak memanfaatkanmu?" Monster tua Wan Luo mendengus dan berkata, "Bukankah kau sudah cukup memanfaatkanku?" Setelah berkata demikian, dia berjalan pergi sambil meletakkan tangan di belakang punggungnya, mengabaikan Fang Xing. Namun, tatapan mata Fang Xing berubah dingin saat ini dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Tidak peduli apa yang masuk akal atau tidak, apakah itu formula ilahi atau bukan, aku harus menyempurnakannya. Kudengar kalian mengatakannya dengan sangat serius, itu pasti acara yang sangat menarik. Apa gunanya acara sebesar itu tanpa aku? Kedamaian suci akhirnya tiba di dalam gunung salju besar. Para jenius yang memasuki gunung salju besar juga memulai perjalanan retret mereka sendiri. Pada hari ke-23 setelah dibukanya gunung salju besar, kultivasi putra mahkota Chu Huang menembus tahap tengah pembangunan fondasi, dan kemudian ia secara resmi memasuki Akademi Pencerahan untuk retret. Dikatakan bahwa ia ingin mempraktikkan kekuatan magis yang belum pernah dikuasai oleh siapapun di istana kerajaan Chu selama beberapa ratus tahun terakhir, dan ia menarik perhatian ribuan orang. Pada hari ke-25, Xiao Sui, kakak perempuan dari Akademi Pencucian Pedang, mengasingkan diri untuk berlatih seni pedang tertinggi yang diajarkan oleh gurunya. Pada hari ke-29, datang berita dari kuil Suanyin bahwa Ye Guyin telah berhasil mendirikan yayasannya. Dia tidak meninggalkan kuil Wudao dan terus tinggal di sana dalam pengasingan, mempraktikkan metode sihir yang diajarkan kepadanya oleh lelaki tua Huqin. Dikatakan bahwa jika dia berhasil mempraktikkannya, dia akan melampaui lelaki tua Huqin ketika dia masih muda. Pada hari ke-31, Hou Guimen mendapat kesempatan untuk memasuki Akademi Pencerahan lagi, bersiap untuk mempraktikkan evolusi besar hantu dan dewa hingga mencapai kesempurnaan. Para jenius di dalam gunung salju besar juga memilih keterampilan yang dapat meningkatkan kekuatan mereka dan memasuki Institut Pencerahan untuk retret satu demi satu. Para jenius di alam spiritual berbeda dengan mereka yang berada di alam pembentukan fondasi. Masing-masing dari mereka hanya memiliki 10 hari pengasingan, jadi mereka lebih menghargai kesempatan ini. Ketika semua orang memasuki kuil Wudao, Fang Xing sedang menyapu lantai. Monster tua Wan Luo benar. Mempraktikkan batu gerindra yin yang bukanlah hal yang mudah.
Tanda tanya. Itu telah melampaui level teknik misterius dan memiliki prinsipnya sendiri. Teknik seperti itu sudah berada di level dewa. Itulah sebabnya itu bisa disebut kekuatan magis. Jika seseorang ingin mempraktikkan kekuatan magis, seseorang harus menenangkan diri dan memahami prinsip-prinsipnya. Namun, Fang Xing adalah pria dengan temperamen yang eksentrik. Untuk memahami prinsip-prinsipnya, dia harus menenangkan diri. Aku ingin menenangkan pikiranku, tetapi bagaimana caranya? Fang Xing suka berkelahi dan membuat masalah. Dia menjadi bersemangat saat menghadapi hal-hal seperti itu, jadi tentu saja dia tidak bisa tenang. Saran yang diberikan monster tua Wan Luo kepadanya adalah menyapu lantai. Menyapu lantai terus-menerus dan melakukan aktivitas yang membosankan ini secara bertahap akan menenangkan pikiran dan membuatnya lebih mudah memahami kebenaran. Kemudian, dia sedang menyapu lantai ketika sang jenius di tahap pendirian yayasan memasuki institut pencerahan untuk retret. Dia masih menyapu lantai ketika jenius alam Lingdong memasuki Akademi Wudao. Ketika Tianjiao alam Lingdong meninggalkan Akademi Wudao satu demi satu, dia masih menyapu lantai. Terlebih lagi, leluhur tua Wan Luo tidak lagi memberinya bimbingan sesering sebelumnya, seolah-olah dia telah melupakannya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Selama periode waktu ini, peristiwa besar lainnya terjadi di Wanloyuan. Xiao Changqing, kepala istana Bingyin, secara pribadi pergi ke pengadilan Wan Luo untuk memohon belas kasihan dan mengirim seorang jenius pembangun fondasi dari istana Bingyin ke pengadilan Wan Luo. Orang ini bernama Leng Xian, dan dia bukan keturunan dari garis keturunan lelaki tua Huqin. Ketika dia membangun fondasinya, dia baru berusia 23 tahun, yang merupakan usia yang langka, tetapi fondasi Tao-nya hanyalah fondasi Tao hijau. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi persyaratan dari 5 tetua eliksir emas dari Gunung Salju Besar pada awalnya dan tidak dipilih. Namun, masing-masing dari 5 tetua inti emas memiliki sekitar 10 orang jenius alam spiritual untuk diajar, dan 1 orang jenius alam pendirian yayasan untuk membimbing mereka, sementara Akademi Wan Luo merupakan pengecualian. Orang luar tidak mengetahui latar belakang Fang Xing, jadi mereka mengira bahwa hanya ada orang jenius alam spiritual tetapi tidak ada orang jenius alam pendirian yayasan di Akademi Wan Luo. Oleh karena itu, Xiao Changqing ingin memanfaatkan kesempatan ini, menggunakan pengobatan rahasia untuk meningkatkan fondasi Leng Xian, dan kemudian mengirimnya ke Akademi Wan Luo. Setelah Leng Xian datang ke sini, Fang Xing tampaknya lebih mudah dilupakan. Setiap orang jenius di alam pendirian yayasan adalah pimpinan sebuah perguruan tinggi dan secara alami mampu menarik perhatian semua orang. Saat ini, rumor perlahan menyebar di istana Wan Luo konon, leluhur Wan Luo awalnya menyukai bakat pelayan dari sekte binatang buas ini dan ingin melatihnya secara pribadi untuk menjadi seorang jenius pendirian yayasan, setara dengan 4 istana lainnya. Namun, anak ini terlalu keras kepala, sehingga leluhur Wan Luo akhirnya menyerah padanya. Itulah sebabnya dia memilih seorang jenius pendirian yayasan lain dari istana Bingyin untuk menjadi muridnya. Haha, nakal, kamu terlalu naif. Bagaimana mungkin seseorang setingkat Patriark Wan Luo peduli apakah dia nakal atau tidak? Sebenarnya, Patriark Wan Luo mengira bahwa pelayan ini memiliki bakat yang luar biasa, tetapi setelah mengujinya, dia menemukan bahwa itu hanya ilusi. Bakat pelayan ini sama sekali tidak memenuhi persyaratannya, jadi dia ditinggalkan. Tanpa bantuannya, dia hanya bisa sama seperti kita. Haha, kita semua pernah ke Akademi Pencerahan. Bagaimana dia bisa sama seperti kita? Fang Xing dapat mendengar bisikan seperti itu hampir setiap hari. Pada awalnya, dia adalah legenda di mata orang luar. Meskipun dia lahir di keluarga sederhana, kekuatannya di alam Lingdong hampir tak terkalahkan dan dia sangat berani. Dia dan putri kecil dari Sekte Binatang adalah orang pertama yang lulus ujian Gunung Salju Besar. Mereka diterima ke dalam sekte oleh leluhur Wan Luo sebagai pengecualian. Dalam hal-hal yang terjadi kemudian, leluhur melindunginya berkali-kali dan mencintainya dengan sepenuh hati. Dapat dikatakan bahwa dia mencapai langit dalam semalam dan memiliki kesempatan yang sangat bagus. Namun, situasinya segera berubah menjadi lebih buruk, dan ia menjadi orang yang dilupakan oleh Patriark Wan Luo. Sementara semua jenius sibuk meningkatkan kekuatan mereka, ia menyapu lantai di halaman Wan Luo selama lebih dari sebulan. Ia linglung dan tampak seperti orang bodoh. Dalam situasi ini, ia benar-benar tampak seperti ditelantarkan dan dipukul dengan keras, sehingga ia putus asa dan hidupnya sepi. Bahkan ada satu waktu ketika seseorang teringat bahwa ia telah diberi pelajaran oleh Fang Xing. Baru saja kembali dari kuil Wudao, ia mengira kekuatannya telah meningkat pesat, jadi ia ingin membalas dendam padanya. Beberapa orang mengelilingi Fang Xing saat ia sedang menyapu lantai, siap memberinya pelajaran. Saat itu, seorang pemuda berjubah biru kerajaan menyelamatkan Fang Xing. Ia berteriak kepada para jenius alam spiritual, lalu menatap Fang Xing dengan dingin dan berkata, kesempatan ditentukan oleh takdir.
Bahkan jika kau telah kehilangan kesempatan ini, tidak perlu bersedih hati. Karena kau telah kehilangan kesempatan di Gunung Salju Besar, mengapa kau tidak pergi dan melanjutkan perjalananmu sendiri ke tempat lain? Fang Xing hanya melirik pria itu sambil tersenyum tipis dan berkata, apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa kamu yang menghasut orang-orang ini? Pria berjubah biru kerajaan itu tertegun, matanya tertuju pada wajah Fang Xing. Fang Xing membawa sapu dan bersiap untuk kembali ke gua. Sebelum pergi, dia menoleh ke pria berjubah biru kerajaan dan berkata, kamu Leng Xian dari Istana Bingin, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil kesempatanmu, dan kamu juga tidak bisa mengambil kesempatanku. Perbuatan Leng Xian yang disangka rahasia, tampak kekanak-kanakan dan menggelikan di mata Fang Xing yang licik bak hantu. Orang ini sungguh menyedihkan. Meskipun dia mendapat kesempatan lebih awal dan memperoleh pil pembangun fondasi, dia hanya membentuk fondasi biru karena fondasinya tidak mencukupi, dan sulit baginya untuk mengemban tanggung jawab utama. Selain itu, dia lahir di keluarga miskin dan statusnya di Istana Bingin rata-rata. Dia tidak pernah dihormati seperti seorang jenius. Kali ini, Gunung Salju Besar dibuka dan mengumpulkan semua jenius di wilayah Chu, tetapi dia tidak termasuk. Hingga kemudian, Akademi Wanluo masih belum memiliki posisi murid pertama yang membangun fondasi. Xiao Changqing merasa bahwa ia telah memperoleh kesempatan, maka ia berusaha keras untuk merebut posisi ini dan membawanya ke Istana Bingin. Oleh karena itu, ia memilih dan memilah-milah di sekte tersebut, dan akhirnya memilih murid muda pembangun fondasi ini dari sekelompok besar orang tua dan orang setengah baya. Ia akan mengirimnya ke Akademi Wanluo di Gunung Salju Besar untuk menerima kesempatan ini dari monster tua Wanluo. Karena alasan inilah Leng Xian memperoleh obat rahasia yang diberikan khusus oleh Xiao Changqing, yang menyempurnakan fondasi tahunnya dan menaikkan fondasi Tao hijau tingkat menengahnya menjadi merah tingkat menengah. Kemudian ia memperoleh persetujuan dari monster tua Wanluo dan memasuki Akademi Wanluo. Baru setelah dia masuk, Leng Xian menyadari bahwa segala sesuatunya jauh dari semulus yang dia kira. Monster tua Wanluo tidak membimbing kultivasinya dengan penuh perhatian. Meskipun dia memberinya mantra dan bimbingan yang diperlukan untuk latihannya, dan bahkan mengatur waktu baginya untuk memasuki Akademi Pencerahan, dia tetap tidak terlalu peduli padanya dan tampak linglung. Sebaliknya, pelayan legendaris dari Sekte Binatang yang telah kehilangan kesempatan dan menyapu lantai di halaman Wanluo setiap hari sering kali diawasi dengan cemas oleh Patriark Wanluo, yang menunjukkan bahwa ia sangat dihargai di mata Patriark Jindan yang legendaris. Leng Xian sangat panik, dia tahu bahwa kesempatan untuk menjadi murid pertama Akademi Wanluo untuk membangun fondasi itu sulit diraih, dan dia takut si monster tua Wanluo akan berubah pikiran dan menerima pelayan itu sebagai muridnya lagi, sehingga merampas kesempatannya. Jadi dia menghasut beberapa murid Akademi Wanluo untuk sering mengucapkan kata-kata sarkastik di sekitar Fang Xing, dan bahkan mengatur tindakan penyelamatannya sendiri, hanya untuk membujuk Fang Xing agar pergi. Namun, niatnya itu langsung terbongkar oleh Fang Xing, sungguh memalukan hingga Leng Xian pun menjadi marah dan terhina. Jika dia tidak takut disalahkan oleh Patriark Wanluo, dia bahkan ingin membasmi pelayan yang tidak tahu berterima kasih ini dengan satu pukulan. Untungnya, setelah sebulan, pembantu itu akhirnya pergi. Suatu malam, Fang Xing yang sedang menyapu lantai, diam-diam meninggalkan halaman Wanluo dan memasuki pegunungan luas yang diselimuti salju. Pada saat ini, Leng Xian sangat gembira, sementara monster tua Wanluo mendesah dalam hatinya. Apakah dia akhirnya tidak menyeret dirinya ke sini? Apakah bocah nakal ini akhirnya menyerah? Kedua orang itu memiliki suasana hati yang berbeda, tetapi idenya sama. Saat itulah Fang Xing akhirnya menyerah dan meninggalkan Wanluo Yuan. Fang Xing memang meninggalkan halaman Wanluo, karena ia merasa bahwa meskipun ia terus menyapu lantai hingga akhir zaman, ia belum tentu dapat memahami prinsip-prinsip di balik kekuatan magis ini. Hal-hal seperti pembalikan yin dan yang, kerja sama air dan api sungguh melelahkan. Ia terus memikirkannya di dalam kepalanya, dan bahkan menahan amarahnya dan membaca banyak buku klasik, tetapi ia tetap tidak memiliki pengalaman sama sekali. Dia bahkan hampir gila karena berpikir terlalu dalam. Kebenaran sulit dipahami. Situasi ini berlanjut hingga suatu malam ketika dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat. Itulah kalimat yang terngiang-ngiang di benaknya ketika berlatih Taisang Ganying Pian Tao itu nyata, Tao tidak palsu. Saat itu, dia tidak mengerti arti kalimat ini, jadi dia hanya melupakannya. Namun sekarang, karena dia tidak dapat memahami apa yang disebut kebenaran, pikirannya sangat lelah, tetapi Fang Xing entah mengapa memikirkan kalimat ini. Ya, apa alasannya? Bisakah dimakan sebagai makanan? Dapatkah saya memahami kebenaran ini dengan terus-menerus memikirkan hal-hal seperti pembalikan yin dan yang? Ayo basmi telurnya. Setelah memikirkannya berulang kali, saya menjadi bodoh. Bagaimana saya bisa mengerti sesuatu? Jadi, setelah mengetahui hal ini, Fang Xing membuang sapu dan pergi di tengah malam.
Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya selama sebulan terakhir adalah salah. Mungkin seseorang dapat mencapai pencerahan dengan menggunakan metode ini, tetapi ini tidak cocok untuk saya. Baginya, apa yang dapat dilihat dan disentuh adalah kebenaran, emas dan perak yang asli adalah kebenaran, anggur yang baik dan orang-orang yang cantik adalah kebenaran, seperti kata-kata yang didengarnya ketika berlatih Tai Sang Ganying Pian. Tahu itu nyata, tahu itu tidak palsu, apa yang nyata adalah kebenaran, apa yang ada adalah kebenaran. Siapapun yang menganggap kata-kata palsu dan kosong sebagai kebenaran hanyalah orang bodoh dan harus ditikam. Jadi dia meninggalkan Wan Luoyuan, tetapi bukan karena ingin menyerah. Sebaliknya, dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk menemukan kebenarannya sendiri. Cara untuk menemukannya adalah, Fang Xing berencana tidur dengan seorang wanita. Dia telah bertanya kepada Raja Jahat Dapeng tentang prinsip Yin dan Yang. Monster tua itu tertawa aneh dan memberitahu Fang Xing bahwa prinsip Yin dan Yang yang paling sederhana dan jelas adalah prinsip pria dan wanita. Pria adalah Yang dan wanita adalah Yin. Urusan pria dan wanita adalah urusan Yin dan Yang. Jika seseorang ingin memahami prinsip Yin dan Yang, maka menemukan seorang wanita untuk mengalaminya adalah cara yang paling langsung dan sederhana. Fang Xing memikirkannya sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakan monster tua itu masuk akal. Meskipun Bai Qianzhang telah menyuruhnya untuk mencoba mengunci tubuhnya sebelum berusia 20 tahun untuk menghindari kerusakan fondasinya, dia sekarang dihadapkan dengan tugas penting kultivasi dan tidak peduli dengan semua itu. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu memahami prinsip Yin dan Yang. Dengan siapa saya harus tidur jika saya ingin tidur dengan seorang wanita? Aku bahkan belum menikah, dan aku bahkan belum melihat satu pun dari 10 istri yang diatur Bai Qianzhang untukku. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Fang Xing merasa bahwa jika itu tidak berhasil, dia sebaiknya menggunakan Ying Qiao Qiao saja. Saya tidak tahu apakah dia setuju atau tidak, saya akan pergi dan mendiskusikannya dengannya terlebih dahulu. Ying Qiao Qiao. Fang Xing tiba di halaman Suanyin dan bertanya kepada para murid yang menjaga halaman dengan santai. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Murid penjaga gerbang Akademi Suanyin mengenali pria seperti bandit ini, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia menjawab dengan dingin, adik Qiao Qiao telah pergi ke Akademi Wudao untuk retret. Saya khawatir dia tidak akan keluar selama 3 hari. Kembalilah kalau begitu. Katakan padanya untuk datang menemuiku setelah dia keluar dari kurungan. Fang Xing meninggalkan jimat giok, yang berisi jejak kekuatan spiritualnya, dan dapat digunakan untuk menemukannya. Murid dari Akademi Suanyin mengambilnya dan menyetujuinya dengan dingin. Sayangnya, kita masih harus menunggu 3 hari. Fang Xing merasa sedih dan tidak ingin kembali ke Wan Luoyuan untuk menyapu lantai, jadi dia mengendalikan perahu Dharma dan melakukan perjalanan di pegunungan bersalju. Dia menantang angin dan salju, terbang di udara, minum dan bernyanyi dengan liar. Itu adalah pengalaman yang sangat berbeda, tetapi lagu yang dia nyanyikan agak mengecewakan. Ada seorang janda di desa bernama Xiao Hua, yang cantik dan memiliki payudara besar. Saya pergi mengetuk pintu di tengah malam ketika tidak ada seorang pun di sekitar, tetapi dia mengejar saya dan memukul saya dengan tongkat. Aku berkelana tanpa tujuan seperti ini, namun tanpa sengaja aku tiba di suatu tempat. Namun, di ujung langit dan bumi di depan, ada gunung berapi, menjulang tinggi ke awan, dengan asap hitam mengepul. Itu tampak sangat aneh di gunung bersalju ini. Fang Xing terinspirasi dan terbang di atas kapal ajaibnya. Ketika dia sampai di kawah, dia melihat bahwa di dalam kawah, magma terang perlahan bergulir, dan api yang membakar sudah dekat, seolah-olah ada naga api yang hidup di bawahnya. Dan di atas gunung berapi itu, badai salju besar turun, membawa serta udara dingin tak berujung yang menyelimuti daerah sekitarnya. Fang Xing, yang berada di kawah, berada tepat di tengah salju tebal dan panas vulkanik, bagaikan harmoni Yin dan Yang. Interaksi panas dan dingin, perpaduan gunung berapi, angin, dan salju. Merasakan panas menyengat di depannya dan angin dingin di punggungnya, Fang Xing tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Setelah merenung sejenak, ia menyingkirkan bahtera dan perlahan-lahan turun ke kawah. Berdiri di atas batu hitam di tepi kawah, ia merasakan suhu magma yang sangat tinggi di bawah gunung berapi. Menatap langit dan bumi, ia merasakan dinginnya angin dan salju yang tak berujung. Air berubah menjadi es, langit dan bumi menjadi luas, dan Yin dan Yang terbalik. Fang Xing duduk, merenung sejenak, dan mulai berlatih metode mendalam. Di tangan kirinya, kekuatan spiritual suci terkondensasi, dan di tangan kanannya, energi pembasmi yang kuat terwujud. Ini juga merupakan dua kekuatan yang sama sekali berbeda, seperti Yin dan Yang. Yin dan Yang terbalik, dan dunia berada dalam masalah besar. Fang Xing tiba-tiba berteriak keras, lalu melambaikan tangannya, seolah-olah mengaktifkan batu kilangan tak kasat mata antara langit dan bumi. Dua kekuatan roh jahat dan kekuatan spiritual yang sama sekali berbeda tertarik oleh kesadarannya, dan menarik kekosongan,
yang di atas dan Yin di bawah, yang satu menarik gunung berapi, dan yang lainnya menarik angin dan salju, tetapi keduanya terhubung bersama oleh kesadaran Fang Xing, satu positif dan satu negatif, berputar perlahan dan perlahan mendekat. Ledakan. Pada saat kekuatan keduanya hampir bertemu, kekuatan yang sangat mengerikan meletus dan langsung lepas kendali. Fang Xing terkena serangan balik dan terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Ia terbang lebih dari 100 kaki jauhnya sebelum jatuh di atas es dan salju di kaki gunung. Engah. Seteguk darah muncrat keluar dan wajah Fang Xing menjadi pucat. Tetapi saat ini dia tersenyum, senyum yang sangat nyaman dan bahagia. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memahami prinsip pembalikan Yin dan Yang yang dibicarakan oleh monster tua Wan Luo. Langit adalah Yang dan bumi adalah Yin, dengan Yang di atas dan Yin di bawah. Di ujung gunung salju besar, sebuah gunung berapi muncul dari bumi, menunjuk langsung ke langit. Magma menyembur keluar dari gunung, dan sangat panas. Karena fenomena astronomi yang tidak normal di gunung salju besar, ada angin dan salju sepanjang tahun, sehingga Yin dan Yang di tempat ini terbalik, dan telah menjadi keadaan abnormal di mana bumi adalah Yang dan langit adalah Yin. Fang Xing berdiri di tempat ini di mana Yin dan Yang terbalik dan selaras, dan inspirasinya tiba-tiba terbang. Dia tidak memaksakan diri untuk berlatih lagi, melainkan kembali ke kawah, mendirikan lingkaran sihir, duduk bersila, dan bermeditasi. Tahu itu nyata dan tidak salah. Jika Anda ingin memahami prinsip pembalikan Yin dan Yang, mungkin tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sini. Salju dan angin menutupi gunung berapi, dan Yin dan Yang di langit dan bumi berubah. Di tempat aneh ini, Fang Xing secara aneh menenangkan emosinya dan memulai periode meditasi dan kontemplasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, dia hanya perlu memahami perubahan antara Yin dan Yang di dunia, dan dia akan memahami prinsip-prinsip mempraktikkan batu kilangan Yin dan Yang. Waktu berlalu menit demi menit, jam demi jam, dan hari demi hari, dan dia masih duduk di sana tak bergerak, seperti batu hitam di kawah gunung berapi. Tempat ini selalu tertutup awan gelap, tanpa bintang atau bulan, tetapi ada perubahan dalam terang dan gelap. Namun, tidak peduli bagaimana perubahannya, Fang Xing tidak menyadarinya. Dengan cara ini, hari demi hari berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Di kejauhan, seorang gadis kecil berpakaian merah datang. Dia berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dengan wajah seputih porselen. Dia membawa guzeng panjang di punggungnya, menginjak satel perak, dan memegang jimat giok di tangannya. Dia melihat sekeliling dari waktu ke waktu, dan langsung menuju kawah dan melompat dari satel perak. Kakak Xiao Jiu seharusnya ada di sini, mengapa tidak ada seorang pun di sini? Gadis kecil itu bergumam pada dirinya sendiri dan melihat sekelilingnya. Dia secara alami adalah Ying Qiao Qiao. Kemajuannya dalam kultivasi telah melampaui harapan lelaki tua Huqin. Dia seharusnya keluar dari pengasingan 12 hari yang lalu, tetapi dia memperpanjang pengasingannya hingga 5 hari yang lalu dan baru keluar dari kuil Wudao 5 hari yang lalu. Sayangnya, murid dari Akademi Suanyin yang diminta oleh Fang Xing untuk mewariskan jimat giok itu tidak menanggapi masalah itu dengan serius dan tidak pernah berpikir untuk mewariskan jimat giok itu kepadanya. Kemudian, ketika Ying Qiao Qiao bersiap untuk mengunjungi Fang Xing di Akademi Wan Luo, dia mendapati bahwa Fang Xing telah pergi selama lebih dari setengah bulan. Dia menjadi cemas dan bersikeras untuk pergi mencarinya. Murid itu kemudian teringat pada pria yang telah mencari Ying Qiao Qiao seperti bandit setengah bulan yang lalu dan memberikan jimat giok itu kepadanya. Setelah mendapatkan jimat giok, Ying Qiao Qiao bergegas mencarinya dan tiba tepat pada saat ini. Tidak lama kemudian, Ying Qiao Qiao menemukan lingkaran sihir di balik batu hitam berdasarkan induksi jimat giok. Dia tahu Fang Xing pasti ada di dalam lingkaran sihir itu. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti, menahan napas, dan merasakannya sejenak. Dia berpikir dalam hati, ini adalah lingkaran sihir untuk mencegah orang lain mengganggunya. Selain itu, kakak Xiao Jiu di dalam memiliki aura yang tenang dan pikiran yang terkendali. Dia tampaknya sedang mencari pencerahan. Dia tidak boleh diganggu begitu saja. Melihat ini, Ying Qiao Qiao buru-buru menarik tangannya dan bahkan menahan napas. Meskipun dia masih muda, dia memiliki beberapa pengalaman dan menyadari keseriusan masalah tersebut, jadi dia duduk dengan sabar. Kakak Xiao Jiu sedang mencariku, pasti ada sesuatu yang penting. Aku harus menunggunya di sini sampai dia bangun. Tentu saja, jika dia tahu niat awal Fang Xing mencarinya, dia tidak akan tahu apakah dia akan begitu takut hingga dia akan melarikan diri. Setelah bermeditasi seharian penuh dan semalam, Fang Xing masih belum juga bangun. Ying Qiao Qiao mulai berpikir musik suara misterius jiwa es yang diajarkan guru kepadaku dapat menenangkan pikiran dan membantu orang memperoleh pencerahan. Aku belum pernah memainkannya untuk orang lain, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memainkannya untuk saudara Xiao Jiu. Sambil memikirkan hal itu,
dia melepaskan sitar dawai naga itu, menaruhnya di lututnya, lalu memikirkan sebatang dupa, sambil membelai dawai-dawai itu dengan jari-jarinya yang ramping. Suara sitar yang lembut dan tenang terdengar lembut, menyatu dengan suara angin dan salju, dan dengan suara magma yang mengalir deras di bawah gunung berapi. Itu seperti benang tipis, yang merangkai semua suara antara langit dan bumi. Secara bertahap, bagian langit dan bumi ini memiliki polanya sendiri. Langit dan gunung berapi terhubung oleh suara sitar, dan anak laki-laki dan perempuan itu terhubung oleh cinta. Pada saat inilah Fang Xing yang tengah berkonsentrasi pada meditasinya, berangsur-angsur pikirannya menjadi jernih, dan senyum muncul di wajahnya yang tenang. Sekali satu pikiran jernih, 100 pikiran jernih. Di lingkungan yang unik ini, pikiran Fang Xing tiba-tiba menjadi jernih dan dia menyadari prinsip Yin dan Yang. Benang penghubung antara langit dan bumi, benang penghubung antara Yin dan Yang, akhirnya rampung. Suara sitar terus terdengar, dan Fang Xing yang telah bermeditasi dengan mata tertutup selama lebih dari setengah bulan, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengarahkan satu tangan ke tanah dan tangan lainnya ke langit, dan berteriak keras pembalikan Yin dan Yang. Kemudian dia menempelkan kedua tangannya dan berpura-pura sedang mendorong batu kilangan kincir agung langit dan bumi. Ledakan. Gerakannya saat ini misterius dan sulit dipahami, sangat sederhana, namun tampaknya sejalan dengan semacam tren antara langit dan bumi. Saat tangannya mendorong dan berputar, angin dan salju yang tak berujung di langit dan magma yang mengerikan di gunung berapi ditarik olehnya, Yin turun dan Yang naik, angin dan salju berkumpul menjadi bola, magma melonjak seperti bola, dan mereka benar-benar bertemu di udara, perlahan berputar ke arah yang berlawanan, menggiling seperti penggilingan, dengan implikasi menghancurkan semua hal di langit dan bumi. Kincir raksasa itu berputar sebentar, Fang Xing tertawa dan menarik kembali kekuatan sihirnya. Ia melihat angin dan salju tiba-tiba menghilang, dan magma jatuh ke tanah dengan gemuruh, memercikkan percikan setinggi ratusan kaki, dengan kekuatan yang tampaknya dapat memecahkan langit dan meruntuhkan bumi. Fang Xing berdiri di depan magma dan tertawa. Bahkan saat berhadapan dengan kekuatan langit dan bumi, Ying Qiao tetap tenang dan memainkan sitar dengan tenang. Karena Fang Xing berdiri di antara cipratan lava dan dirinya, dia merasa sangat aman. Badai salju, gunung berapi, seorang anak laki-laki yang ramping dan tampak kuat, dan seorang gadis menawan yang sedang memainkan sitar. Pemandangan ini sangat indah. Namun, adegan ini segera dirusak oleh Fang Xing yang berbalik. Melihat Ying Qiao, dia tidak bisa menahan perasaan senang dan datang untuk bertanya, "Gadis, apa yang kamu mainkan?" "Ding ding dong dong membosankan, bisakah kamu memainkannya?" Ying Qiao terdiam sesaat dan menatap Fang Xing dengan marah. "Kakak Xiao Jiu, standar estetika kamu benar-benar terlalu rendah." Fang Xing memutar matanya dan berkata, "Kamu tidak cukup baik. Dulu, di kampung halamanku, ada seorang gadis di gedung Chunlai. Ketika dia memainkan aria, semua pria dari 3 jalan di dekatnya akan berlari ke bawah untuk mendengarkan. Itu lagu yang bagus." Ying Qiao sedikit terkejut apa itu menara Chunlai. Fang Xingdao di tempat orang bernyanyi dan memainkan seruling, pilih salah satu dari mereka dan mereka akan bermain jauh lebih baik daripada Anda. Ying Qiao menatapnya dengan penuh kerinduan, dan berkata, "Mungkinkah itu tempat suci seperti Istana Bingin? Aku ingin melihatnya sendiri jika aku punya kesempatan." Fang Xing melingkarkan lengannya di bahunya dan duduk, sambil berkata, "Aku akan mengajakmu jalan-jalan kalau sempat." Ying Qiao dipegangi di bahunya, wajahnya agak merah, dia bergumam pelan, lalu berkata, "Apakah ada yang kau ingin aku lakukan?" Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xingdao, awalnya aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ying Qiao tersenyum dan berkata, "Jika ada hal lain yang ingin kau bicarakan denganku, katakan saja tidak." Fang Xing berkata, "Aku juga berpikir begitu, tapi sekarang aku tidak perlu melakukannya lagi, aku sudah mengerti prinsip Yin dan Yang." Ying Qiao tersenyum dan duduk di sebelah Fang Xing. Dipeluk olehnya, hatinya terasa lembut dan tidak ingin memikirkan apapun. Dia tidak bertanya apa itu atau mengapa. Dia hanya memikirkannya dengan santai dan berkata dengan santai, "Sihir macam apa yang baru saja kamu gunakan? Kelihatannya sangat kuat, bahkan tetua Moye tampaknya tidak dapat dibandingkan denganmu." Dia berpikir dalam hati bahwa kakak Xiao Jiu sangat tampan. Fang Xing berkata dengan bangga, "Tidak, itu adalah kekuatan gaib yang baru saja aku kembangkan baru-baru ini." Ying Qiao bersenandung, dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, saudara Xiao Jiu, apakah Wan Luoyuan memberimu?" Setelah berkata demikian, dia menggigit bibirnya dan menatap Fang Xing. Ternyata ketika dia pergi ke Akademi Wan Luo untuk menanyakan kabar tersebut, dia mengetahui dari Leng Xian bahwa Fang Xing telah meninggalkan Akademi Wan Luo. Dia bahkan memberi isyarat kepadanya bahwa Fang Xing pergi karena dia tidak cukup berbakat dan ditinggalkan oleh Patriark Wan Luo. Oleh karena itu, dia sangat cemas dan ingin membicarakannya dengannya.
Tidak peduli apapun, jika dia bertanya kepada gurunya, mungkin dia bisa menerimanya di Akademi Suanyin. Fang Xing mengerti apa yang dimaksudnya, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya sudah berhasil membangun yayasan, mengapa saya harus takut pada mereka? Ying Qiao terkejut, dan samar-samar berpikir bahwa metode yang baru saja digunakannya, roda penggiling yin yang, benar-benar bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh alam lindong. Dia buru-buru bertanya apa yang terjadi. Fang Xing tentu saja tidak memberikan jawaban apapun. Dia hanya mengatakan bahwa monster tua Wan Luo membantunya meningkatkan kultivasinya dan memberinya pil pembangun fondasi. Dia membuat perjanjian dengannya bahwa dia tidak akan kembali sampai dia menguasai kekuatan magis ini. Dalam keadaan normal, Ying Qiao akan bingung melihat kemajuan Fang Xing yang begitu cepat. Namun setelah ia menjadi murid lelaki tua Huqin, ia berbicara kepada Ying Xiu, yang berada di kerajaan Bohai, melalui jimat giok, dan bertanya kepadanya tentang saudara Xiao Jiu ini. Ying Xiu mengira lelaki tua Huqin yang bertanya, jadi dengan ragu-ragu mengarang kisah hidup yang agak aneh untuk Fang Xing. Dalam benak Ying Qiao saat ini, Fang Xing adalah putra dari seorang teman lama Ying Xiu, yang memiliki perseteruan darah dengannya. Untuk menghindari musuh-musuhnya, dia diatur olehnya untuk melakukan pekerjaan sambilan di Sekte 100 Binatang untuk bersembunyi dari orang lain. Dia memiliki banyak rahasia. Kali ini, dia mengikuti Ying Qiao ke kedalaman gunung salju besar untuk mencari peluang. Pernyataan ini sebenarnya menjelaskan sebagian keraguan Ying Qiao dengan sangat baik. Kakak Xiao Jiu, apa rencanamu sekarang? Saya telah memahami prinsip ini, jadi saya harus bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan ajaib ini. Baiklah, aku akan tinggal di sini bersamamu. Dingin sekali, kenapa kamu menemaniku? Aku hanya ingin memainkan sitar untukmu saat kamu berlatih. Aku ingin memainkannya untukmu selamanya. Ying Qiao dengan berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sambil memainkan sitar, wajahnya memerah sampai ke telinganya. Fang Xing mendengarkan dan tertawa, lagu ini memang punya beberapa trik, lagu ini dapat membantu orang berkomunikasi dengan alam semesta, tetapi tidak ada gunanya mendengarkannya saat berlatih. Jika kamu dapat memainkannya untukku saat aku membasmi seseorang, itu pasti akan seperti pertolongan ilahi. Ying Qiao meliriknya dan berkata, jika kamu suka, aku akan memainkannya untukmu saat kamu membasmi seseorang. Anak yang baik, Fang Xing menepuk kepala Ying Qiao, menatapnya dengan sedikit penyesalan, dan berkata, alangkah baiknya jika aku bisa bermain piano. Setelah menemani Fang Xing selama 3 hari, Ying Qiao kembali ke Akademi Suanyin. Bagaimanapun, latihannya telah mencapai titik kritis dan dia masih harus banyak belajar. Namun, Fang Xing juga menemukan bahwa gadis kecil ini benar-benar memiliki peluang besar. Belum lagi Long Xianzeng, bahkan tingkat kondensasi energi spiritualnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan, hampir seburuk ketika dia berada di alam lindong. Jelaslah bahwa setelah insiden di Gunung Salju Besar ini, tingkat kejeniusan para jenius di wilayah Chu secara kolektif akan naik 1 tingkat. Dengan nadi misterius Taiyin yang langka di dunia dan warisan rahasia dari 5 ahli ramuan emas, sejumlah besar jenius sejati telah tercipta untuk wilayah Chu. Sepertinya aku harus segera mengembangkan kekuatan sihir ini dengan sukses, jika tidak, akan sulit untuk berbisnis di masa mendatang. Fang Xing merenung diam-diam, lalu tertawa dan meneruskan latihannya mengenai kekuatan sihir batu giling yin yang ini. Roh jahat telah ditundukkan, kebenaran telah dipahami, dan yang tersisa hanyalah praktik. Waktu berlalu, bintang-bintang bergerak, dan seluruh wilayah Chu, seluruh wilayah selatan, dan bahkan keempat benua semuanya adalah arus bawah. Suatu hari 4 bulan kemudian, sekumpulan bintang muncul di langit, mengganggu konstelasi yang tidak pernah berubah selama ratusan tahun. Hal ini menyebabkan kepanikan besar di keempat benua dan menyebabkan kekacauan. Banyak biksu yang telah mempelajari astrologi secara mendalam dan monster tua yang langka menatap langit berbintang, mencoba mencari tahu alasannya. Namun, karena gunung salju besar ditutupi awan gelap sepanjang tahun, para murid biasa ini tidak menyadari perubahan pertama. Namun, mereka menemukan perubahan kedua. Kurang dari 3 hari setelah kekacauan di bintang-bintang, tiba-tiba terjadi kilatan guntur di langit wilayah Chu, dan cahaya aneh muncul di langit, seolah-olah dunia akan segera kiamat. Di pegunungan yang diselimuti salju, yang dingin sepanjang tahun, gemuruh guntur di atas awan gelap sungguh aneh dan tidak biasa. Ada rumor di antara para pengikut gunung salju besar bahwa ada para master yang bertarung di kehampaan untuk menentukan arah suatu peristiwa besar. Hasil akhirnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka pahami, bahkan tahap pembangunan pondasi pun tidak. Dan tidak lama setelah peristiwa besar kedua ini, peristiwa besar ketiga akhirnya tiba. Di langit berbintang, ribuan mil jauhnya, terdapat 9 peti mati misterius yang terletak di antara bintang-bintang, menghadap ke 9 penjuru benua Tianyuan. Peti mati itu tampaknya telah membekukan alam semesta,
dan peti mati itu juga seperti 9 pedang tajam yang menunjuk langsung ke 9 jalur kehidupan benua Tianyuan. Kesembilan peti mati misterius ini masing-masing sangat besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Warnanya hitam pekat, dan bahkan cahaya pun sulit dipantulkan. Peti mati itu tampak menggantung di udara, tidak berubah selamanya. Di antara 9 peti mati misterius itu, satu peti sudah terbuka, dengan tutup setengah terbuka. Sedangkan untuk 8 peti lainnya, 7 peti tertutup rapat, dan peti terakhir memiliki celah kecil yang terbuka, seolah-olah ada sesuatu yang keluar. Bintang-bintang berubah, seolah-olah didorong oleh kekuatan tak kasat mata, bergerak menuju konstelasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proses ini telah berlangsung selama 49 hari dan tidak berhenti berubah. Hingga saat ini, bintang terakhir mencapai posisi yang telah ditentukan, dan kemudian medan gaya yang sangat besar menyelimutinya. Salah satu dari 9 peti mati tampak dikencangkan oleh medan gaya dan sedikit bergetar. Getaran gemuruh mulai menyebar, dan setelah beberapa lama, tutup peti mati bergerak setengah ke samping dengan bunyi klik, dan kemudian sinar cahaya hitam terbang keluar seperti meteor. Cahaya hitam ini tampaknya memiliki kehidupan dan bergerak lurus menuju ke suatu arah di benua Tianyuan. Ini dia. Saat ini, ada sebuah istana yang terapung di lautan barat benua Jambu. Di dalam istana, seorang biksu agung berjubah ungu sedang duduk di kursi kerajaan, dan di depannya ada sebuah peta. Peta ini adalah peta benua Jambu yang tampak nyata, dengan pasang surut dan perubahan yang tak ada habisnya. Jika Anda memperbesar peta ini tanpa henti, Anda bahkan dapat melihat manusia hidup dengan damai dan hewan-hewan segar di peta tersebut. Pada saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di area tertentu di peta dan perlahan menghilang dari peta. Perubahan di langit bahkan telah mengaburkan peta inci alun-alun pemandangan selatan. Tempat jatuhnya peti mati misterius itu pasti ada di sini. Sang guru berjubah ungu menunjuk ke arah bayangan dan berteriak dengan suara yang dalam sampaikan dekrit itu. Di istana, beberapa dekrit kekaisaran terbang keluar dan jatuh ke tangan banyak kekuatan yang berbeda. Tiba, di kuil Lingshan yang dikelilingi awan putih, seorang biksu tinggi berpakaian abu-abu duduk bersila di aula Buddha, dengan jubah brokat diletakkan di depannya. Di jubah itu tertulis nama-nama gunung dan sungai dari seluruh Nansan. Ada lingkaran cahaya putih yang muncul dari jubah dan menempel di dahi biksu berjubah abu-abu itu. Melalui jubah ini, biksu berjubah abu-abu itu tampak seperti dewa, mengawasi perubahan di Nansan dan mengetahui segalanya tentangnya. Pada saat ini, cahaya spiritual seseorang yang berjubah tiba-tiba terputus oleh kekuatan tak terlihat dan kehilangan persepsinya. Biksu berjubah abu-abu itu membuka matanya, mendesah pelan, terbang keluar dari aula, dan terbang ke puncak kuil Lingshan. Di sana, ada sebuah lonceng besar tergantung. Biksu berjubah abu-abu itu mendorong kayu lonceng itu dengan kedua tangannya dan memukulnya 9 kali. Lonceng yang tumpul dan dalam berbunyi di kejauhan, perlahan menyebar ke seluruh ladang dan bahkan ke seluruh Nansan. Orang biasa tidak dapat mendengar suara lonceng tersebut, namun mereka yang telah mencapai alam inti emas dapat mendengarnya dan keluar dari tempat persembunyiannya. Hal tersebut menandakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Seluruh benua selatan menjadi ramai, bahkan Dongsheng Senzu, Beijuluzu, dan Shihenyuzu sedikit waspada. Di sebelah barat wilayah Chu, di hutan tandus yang membentuk segitiga dengan kerajaan Bohai dan Laut Changlan, terdapat Rerundewa. Tanah di sini berwarna merah, dan terdapat banyak bukit dan punggung bukit yang tandus, tetapi tidak ada gunung besar. Semua gunung hancur berkeping-keping, seolah-olah telah ditebas dengan pisau dan kapak. Konon katanya tempat ini merupakan lokasi pertarungan terakhir antara para siluman dan para kultivator pada masa kampanye pengusiran setan Nansan, yang diberi nama Ju Yaorich. Tempat ini berlumuran darah ibel dan pendeta, roh jahat tumbuh, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Ini adalah tempat yang sangat terpencil. Belum lagi manusia, bahkan tidak ada satu bunga atau tanaman pun di sana. Kecuali beberapa zombie dan ibel yang lahir dan tumbuh di bawah sinar matahari dan bulan, tidak ada kehidupan sama sekali. Lingkungan tak bernyawa ini bertahan entah berapa tahun, tetapi pada hari ini, terjadi perubahan besar. Cahaya misterius jatuh dari langit, seperti hujan meteor aneh, menutupi tempat itu dengan medan gaya misterius. Dalam sekejap, Ju Yaorich tiba-tiba berubah. Pohon-pohon peri dan tanaman ajaib, racun jahat dan serangga beracun, gua-gua dan tanah-tanah yang diberkati, lembah-lembah tandus dan jahat. Acara besar telah tiba. Orang tua Huqin yang berada di dalam gunung salju besar adalah orang pertama yang mendengar suara lonceng yang berasal dari kuil Lingshan. Dia menghela napas dan bergegas keluar dari aula. Hampir pada saat yang sama, 4 lampu emas menyala dari arah 5 halaman lainnya. Mereka adalah 4 Master Jin dan Wan Luo Lao Guai, Chu Taisang, Zhang Daoyi, dan Mu Longyin yang juga telah tiba. Mereka saling memandang dan dapat melihat kegembiraan dan kegugupan di hati masing-masing.
Para pengikut Gunung Salju Besar, patuhi perintah dan berkumpul di depan aula utama. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Chu Taisang berteriak keras dengan suara agung, dan menggunakan jimat ajaib untuk menyampaikan pesan untuk memberitahu para murid di 5 akademi. Tak lama kemudian, banyak sekali tokoh dari seluruh penjuru Gunung Salju Besar terbang dan mendarat di depan aula utama Gunung Salju Besar, semuanya tampak gembira. Tetapi kesempatan besar itu telah tiba. Kelima leluhur semuanya ada di sini. Ini pasti sebuah peristiwa besar. Saya akhirnya menunggu kesempatan langka ini. Hari ini adalah hari untuk terbang ke langit. Semua murid sangat gembira dan mereka hampir tidak dapat menahan gairah di hati mereka. Tidak lama kemudian, di depan aula utama, para murid dari Akademi Wanluo, Akademi Suanyin, Akademi Huangdao, Lembah Guisen, dan Akademi Sijian semuanya telah berkumpul di sini. 5 perahu ajaib besar telah diparkir. 8 orang jenius yang dipimpin oleh murid utama masing-masing akademi juga berbaris di depan aula utama. Para murid yang berbaris di depan tim adalah Pangeran Chu Huang, Xiao Sui, Ye Guyin, Hou Guimen, Leng Xian dan 5 orang lainnya. Peti mati surgawi telah turun ke atas kita dengan metode misterius. Ini adalah kesempatan langka yang telah datang pada saat ini. Chu Taisang, yang mengenakan jubah kuning, melangkah maju, melambaikan tangannya dan menyebarkan lusinan jimat giok, dan berteriak dengan suara yang dalam. Para murid wilayah Chu, dengarkan baik-baik, kesempatan besar yang kami ceritakan sebelumnya telah tiba. Kesempatan ini langka dan sulit didapat dalam 100 generasi. Jika Anda bisa mendapatkan bagian Anda akan dapat naik ke surga dalam 1 langkah. Prestasi Anda di masa depan akan melampaui kami, dan bahkan melampaui para pendahulu wilayah Chu. Hanya perlu satu pikiran untuk memuliakan sekte dan keluarga. Tetapi apakah Anda bisa mendapatkannya tergantung pada kemampuan Anda. Jimat giok mencatat sebab dan akibat dari masalah ini. Anda dapat memahaminya dengan saksama di sepanjang jalan. Namun, kesempatan itu cepat berlalu, dan kita hanya bisa berjuang untuk secercah harapan. Tidak ada waktu untuk berbicara lebih banyak, jadi bersiaplah untuk berangkat. Ya, leluhur, masing-masing jenius mengambil jimat giok, dengan kilatan cahaya di mata mereka. Chu Taisang menoleh ke arah Huqin dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, tidak ada waktu lagi, saatnya membawa generasi muda keluar. Orang tua Huqin mengangguk dan berkata, pelindung sudah menunggu di luar Gunung Salju Besar. Zhang Daoyi tersenyum dan berkata, saya telah mengajarkan apa yang seharusnya saya ajarkan dan mengatakan apa yang seharusnya saya katakan. Sisanya tergantung pada keberuntungan mereka. Mu Longyin tertawa terbahak-bahak, hidup atau mati, sukses atau gagal, semuanya tergantung pada pertarungan ini. Mengapa kamu masih banyak bicara? Orang-orang ini semua tersenyum dan tampak riang, tetapi monster tua Wanluo memandang ke kejauhan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Di ujung dunia, sosok yang diharapkannya tidak muncul. Ia ingin menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengajukan pertanyaan itu, tetapi kemudian ia ragu-ragu. Akhirnya, Wanluo menghela napas dalam-dalam di dalam hatinya, sambil berpikir bahkan ketika aku masih muda, aku butuh setidaknya 1 tahun untuk mengolah kekuatan gaib ini. Namun sekarang, anak ini baru mengolahnya kurang dari 4 bulan. Dia bahkan menyapu lantai di halaman Wanluo 2 bulan yang lalu. Bagaimana dia bisa mengolahnya sekarang? Namun dengan temperamen anak ini, jika aku bertanya kepadanya, apakah dia sudah mengolah kekuatan gaib atau belum, dia pasti akan berteriak-teriak untuk ikut denganku. Namun kekuatan gaibnya belum lengkap, dan akumulasinya belum cukup. Jika dia pergi ke sana, dia akan mati. Tidak mudah baginya untuk membentuk fondasi emas. Dia memiliki masa depan yang cerah. Pastilah teman Tao yang tinggal di pengasingan di Sekte Qingyun telah menghabiskan banyak upaya untuk mengolahnya. Mengapa aku harus menghancurkannya? Memikirkan hal ini, dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan suara yang dalam, ayo pergi. 5 kapal Dharma besar terbang ke udara dan terbang cepat ke arah barat daya. Dalam sekejap, gunung salju besar kembali tenang seperti sedia kala. Di desa ini ada seorang janda bernama Xiao Hua, dia cantik dan memiliki payudara besar. Aku mengetuk pintunya tengah malam. Sial, apakah ada orang di sana? 3 jam kemudian, Fang Xing menyenandungkan lagu kecil, menginjak awan hitam, dan tiba di halaman Wanluo. Tepat saat dia hendak berteriak kepada monster tua Wanluo, kekuatan gaib yang menurutmu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk dikembangkan telah dia kembangkan dalam waktu kurang dari 4 bulan. Namun, saat dia melihat halaman Wanluo yang kosong, dia tanpa sadar menggosok matanya dan tercengang. 260.